Ikuti terus ya. Kita akan saksikan kisah yang gila banget. Di bus, Xiao menatap langit kota modern. Lalu turun, sambil mengingat, sudah 19 tahun berlalu. Sejak dia tiba di dunia ini, seseorang mengumpulkan kelompoknya dan menyuruh jalan. Xiao berjalan bersama yang lain. Hari yang sangat dia nantikan, akhirnya tiba juga. Semua orang sibuk menebak monster, apa yang akan mereka dapat. Minimal, buat bertarung. Nana menatap Xiao dengan cemas. Karena dia tidak tahu apa yang bisa diharapkan dari Xiao. Teman perempuannya menenangkan, dan penasaran sekuat apa monster Xiao nanti. Dia sangat memuji Xiao, dan yakin tekad kuatnya bisa membawa Xiao ke tingkat legendaris. Dia lalu menilai teman sekelas lain, bernama Qi, di posisi 2. Tapi masih kalah dari Xiao. Qi tiba-tiba memegang bahu Xiao, dan memanggilnya. Kai tersenyum lebar, dan mengajak Xiao membandingkan monster mereka nanti. Xiao menepis tangannya dan menolak. Kai jelas kesal dengan reaksi ini, dan bersumpah akan balas dendam saat dia mendapat monster dewa. Semua orang takjub melihat bangunan raksasa yang tiba-tiba muncul. Kai menatap menara kontrak legendaris itu dengan mata berbinar. Sangat spektakuler. Suara misterius menggema, bertanya, apa yang dia inginkan? Menatap kegelapan, Xiao merasa tempat ini sangat familiar. Sadar menara ini terhubung dengan jiwanya. Dengan tekad bulat, Xiao berteriak menginginkan kekuatan untuk menjelajahi dunia. Suara itu langsung merespons dan mengabulkan keinginannya. Xiao tersadar saat seseorang memanggil bahwa gilirannya tiba. Dia mengangguk santai dan menjawab guru. Xiao maju dan masuk ke menara kontrak. Dia berdiri di atas lingkaran cahaya untuk mengaktifkan kekuatan menara. Cahaya terang menyelimutinya saat dia mulai paham situasinya. Tiba-tiba, dia sudah berdiri di depan bangunan melayang bernama Istana Kontrak. Dia tampak kaget, lalu berjalan di atas air ke sana. Tanpa ragu, dia menggigit jarinya dan mengangkat tangan, membiarkan darah menetes. Satu tetes jatuh dan menimbulkan riak di permukaan. Menara itu meledakkan pilar cahaya yang menyilaukan, mengguncang langit. Xiao mendongak kaget saat cahaya misterius menghujani dari atas. Dia menyadari. Menarik, perhatikan baik-baik bagian ini. Ratusan monster kontrak datang. Di antara banyak bola terbang, satu bola memikat perhatian Xiao dengan rasa familiar. Dia langsung meraih bola merah bercahaya itu tanpa ragu. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya saat merasakan kekuatan itu merasuk. Sementara itu, lonjakan energi raksasa meledak di sekitar platform respons pilihan tersebut. Dia takjub melihat tangannya mulai bersinar. Lambang terang muncul di telapaknya. Tanda kontrak telah terbentuk. Langit menggelap saat badai ganas berputar di atas kota. Dipicu kekuatan misterius, menara kontrak ini adalah harapan terakhir manusia melawan alam. Dunia ini dulu seperti bumi, tapi semuanya berubah puluhan. Lalu, kabut aneh tiba-tiba menelan seluruh planet. Tak lama, semua makhluk hidup selain manusia bermutasi, dan zona aman menyusut saat manusia membangun tembok raksasa menahan kabut dan monster. Menara misterius muncul. Kekuatan baru lahir, disebut kontraktor. Mereka yang menguasai penjinakan mendapat kekuatan untuk memukul balik amukan alam. Beberapa orang menyebutnya kiamat. Yang lain bilang, ini hukuman dewa karena merusak alam. Namun, dunia ini cuma tentang siapa yang terkuat. Tiba-tiba, kilat menyambar. Menara kontrak saat suara kuat mengumumkan sang terpilih. Guru Wang menonton dengan syok. 5 menit kemudian, para murid berdiri tenang bersama monster baru mereka. Nana menangis karena monsternya cuma sehelai rumput. Wang mengingatkan bahwa yang lemah pun berharga, dan kekuatan sejati adalah melayani kebutuhan negara. Seorang murid penasaran bertanya tentang monster kontrak buas. Wang menjelaskan, monster dewa dan iblis sangat langka, dan pemiliknya seringkali
sangat lemah. Tiba-tiba, langit retak lagi oleh kilat merah terang yang menyambar menara. Wang berkata kejadian ini belum pernah terjadi dan Xiao sangat mengerikan. Murid-murid terkesiap, syok, menebak Xiao mendapat monster dewa. Kai kesal menyebutnya sampah. Sambil mengingat penolakan tadi, di tempat lain, sesosok figur diam-diam menatap kota berkabut dari jendela gedung tinggi. Pejabat dan wali kota di pangkalan Kaijang merayakan munculnya petarung kuat baru. Bertanya-tanya, apakah itu si murid jenius Xiao? Wali kota memutuskan memantau tanpa ikut campur. Orang-orang melihat cahaya merah menakutkan itu, mengira seseorang mendapat monster luar biasa. Sementara itu, seorang preman menyudutkan murid dan mengancamnya di gang gelap. Dia memaksa menyerahkan monster kontrak tanpa perlawanan. Tiba-tiba, dia terganggu dan menoleh bingung. Aku yakin, kalian juga kaget lihat ini. Mata Xiao anak anjing kecil berbulu halus muncul dari cahaya itu. Xiao syok dan mengangkatnya, memastikan ini cuma anjing biasa. Melihat lebih dekat, dia ingat pernah pelihara anjing mirip ini di kehidupan lalunya. Dia memeluk makhluk kecil itu sambil mendesah pasrah. Merasa ini lebih baik daripada tidak dapat apa-apa. Dia diam-diam keluar area sampai cahaya biru menyelimutinya. Sistem kontrak aktif. Pesan muncul. Dia terikat dengan anjing dewa. Pemakan surga. Matanya melotot syok saat sistem mengonfirmasi dia orang pertama yang mendapat monster dewa dan memberikan paket pemula. Xiao sadar. Kirain cuma anjing biasa. Ternyata cheat utamanya cuma telat datang. Dia klik ya buat buka paket. Semua mata tertuju saat pintu menara terbuka. Memancarkan mata merah menyeramkan. Semua orang menatap. Gugup saat seseorang keluar dari kegelapan. Xiao menggendong anak anjing itu. Merasakan lonjakan kekuatan tiba-tiba. Sambil memeluk anjing imut ini. Semua orang mematung dan bingung bereaksi. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang tertawa ngakak mengejek Xiao yang cuma dapat anak anjing. Mereka meremehkan statusnya yang dulu dibilang paling jenius. Cuma gara-gara monster. Kontraknya, Xiao terdiam saat Kai mengejek dan menyuruh si gembel merangkak kembali ke selokan. Tapi Xiao sama sekali tak peduli. Reaksinya bikin Kai makin emosi. Kai memanggil monster raksasanya untuk pamer ke Xiao. Wujud asli, monster dewa. Seorang murid berdarah di tanah. Sementara penyerangnya berdiri santai di gang gelap. Pria itu bertanya pada kelelawarnya soal target berikutnya. Kelelawar menjerit. Tanda waktunya berburu mangsa baru. Penonton bersorak saat Kai dan Xiao masuk arena. Xiao berdiri, tenang, menggendong temannya yang diselimuti kilat. Kai memanggil behemoth miliknya dan menyuruhnya menyerang musuh. Makhluk buas itu mengaum, lalu menerjang maju dengan kekuatan mematikan. Anjing Xiao melompat, mendarat di tanah dengan percikan kekuatan. Makhluk kecil itu berdiri tegak, memancarkan energi merah, menghadapi musuh. Dua monster saling serang saat pertarungan memanas. Behemoth menggunakan cakar kuatnya, tapi tiba-tiba tertegun saat dipukul di tengah serangannya. Hantaman keras langsung mendarat tepat ke dadanya. Kai berteriak panik memanggil monsternya. Monster itu ambruk ke tanah, dan Kai berlari mendekat. Dia marah, menuntut apa yang dilakukan Xiao. Qi memanggil Behemoth, dan berharap ada respons. Guru Wang tegas menghentikan keributan itu. Dia memarahi Kai karena terlalu sombong, cuma karena punya monster dewa. Wang membentaknya karena terburu-buru bertarung sebelum membangun ikatan dengan monsternya. Xiao menanyai anjingnya yang dengan polos menyangkal keterlibatannya. Makhluk kecil itu berguling manja di kaki Xiao. Xiao berlutut dan menggendong temannya yang kelelahan. Dua gadis memuji anjing Xiao yang luar biasa imut. Sampai di sini dulu ya, bikin penasaran kan kelanjutannya? Sini, kumpul. Kita bakal lihat anak anjing imut ini. Xiao menggendongnya, sementara para gadis mengerubungi dan memanjakannya. Saat ditanya namanya, Xiao dengan bangga memberi nama Blacky.
Benar-benar jenius kan? Para gadis tertawa mendengarnya. Tapi tiba-tiba, tatapan Xiao menajam karena merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat Nana tersenyum lembut, mendoakan keberuntungannya. Xiao membalas senyumnya dengan hangat. Mengalihkan pandangan, dia membuka layar sistem untuk mengecek status rekannya. Gilanya, peliharaannya adalah dewa anjing pemakan surga tingkat 3S, setia, dan memberikan 10 kali lipat kekuatan. Xiao sadar, lonjakan energinya tadi berasal dari efek gila ini. Saat dia diam-diam memeriksa layarnya, sekelompok kakak kelas tiba-tiba datang dan meminta Wang bicara. Wang terkejut melihat Kapten Xiao dan Zhang muncul mendadak. Mereka datang karena tertarik oleh fluktuasi energi yang sangat aneh dari Menara Hitam. Wang mengingatkan perekrutan baru mulai setelah pembagian kelas. Tapi sang kapten mengaku sedang mencari bakat lebih awal. Wang akhirnya mengizinkan dengan peringatan ketat. Dia memperkenalkan mereka sebagai kelompok perang akademi dan menyuruh siswa memilih dengan bijak. Di dekat menara kontrak, jalanan terlihat sangat tenang dan sunyi tanpa gangguan. Sang kapten memanggil si pirang yang kebingungan. Kapten itu mendekat dan langsung mengundangnya masuk ke tim pencari kedua. Nana menjawab dengan sangat ragu-ragu karena takut. Dia bilang, hewan kontraknya cuma rumput liar. Sang kapten menyeringai seram dan terus memaksa sampai seekor ular bayangan menerjang. Nana kaget dan langsung melindungi dirinya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Tanaman itu tiba-tiba bercahaya terang. Energi luar biasa meledak, berputar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang hanya bisa melongo kaget melihat rumput kecil itu bersinar. Nana menatap hewan kontraknya tidak percaya. Sang kapten memuji potensinya dan berusaha merekrutnya ke tim elit. Nana ragu dan mulai menoleh mencari sosok Xiao. Dia berdiri jauh dari sana, diam-diam menatap Blackie. Nana dengan sopan meminta waktu untuk berpikir. Lalu sesuatu menarik perhatian sang kapten. Dia pun setuju dan bilang akan mengunjungi asrama putri. Malam ini, Nana merasa lega dan membalas senyumannya. Saat sang kapten melambaikan tangan pergi, Nana langsung dikerumuni oleh teman-teman sekelasnya yang takjub. Wang memperhatikan dalam diam, penasaran. Apakah itu mutasi langka? Pikirannya lalu beralih. Bertanya-tanya apakah energi aneh sebelumnya sebenarnya berasal dari monster milik Xiao yang super kuat. Xiao berdiri sendirian di depan obelis tinggi itu. Saat dia melamun, Kai menatap tajam dari kejauhan dan bersumpah akan balas dendam. Setelah pendaftaran, Xiao tersenyum penuh tekad. Dia ingin membawa teman-temannya hidup enak di lingkaran dalam. Seekor elang raksasa terbang melintasi kampus. Xiao duduk di kasur bersama Blackie sambil menatap layar sistem yang muncul. Layar menyuruhnya membuka hadiah pemula. Tanpa ragu, dia menekan tombol konfirmasi. Sebuah cahaya terang muncul menampilkan kotak paket dan pilihan baru untuk menerima atau menolaknya. Akhirnya, dia mendapat buku berjudul Perawatan Pasca Melahirkan, yang membuatnya bingung parah. Sistem tiba-tiba meminta maaf atas kesalahan itu. Lalu item lain muncul. Dia memegang buku panduan yang berbeda. Kali ini, cara merawat anjing dewa. Dia mulai meragukan sistem ini. Tiba-tiba, setumpuk besar makanan monster dewa muncul di sebelahnya sebagai hadiah utama yang super gila. Xiao membaca panduan itu untuk mencari tahu rahasianya. Tiba-tiba, Blackie menggigit lengannya. Xiao menatap datar dan sadar anjing ini butuh latihan keras. Jendela sistem lalu terbuka, menunjukkan anjing itu naik level. Gila-gilaan. Cuma dari satu makanan. Xiao tersenyum ngeri. Bertanya, apa dia masih lapar? Anjing itu menyalak girang, dan Xiao langsung memulai latihannya. Mereka bergegas ke gedung latihan. Seorang pria tua kaget melihat mereka berlatih sebelum sekolah dimulai. Merasa tertantang, Xiao langsung melompat masuk ke dalam air dengan kekuatan penuh. Sementara si anjing berenang di sebelahnya. Dia juga berlari di treadmill, diikuti Blackie yang berusaha menyamakan kecepatan. Setelah itu, Xiao beralih ke latihan kekuatan fisik yang gila. Setelahnya, dia tepar di bangku
karena kelelahan ekstrim. Dia kagum melihat ototnya yang membesar pesat. Dia tahu, latihan bukan cuma soal kekuatan kasar semata. Merasa pengalaman ini sangat seru. Dia mengajak Blackie mandi, lalu makan besar. Anjing itu menyalak. Setuju. Xiao masuk ke kamar mandi, membiarkan uap panas menghilangkan rasa lelahnya. Dia mengecek statusnya saat mengeringkan badan. Penasaran, seberapa kuat dia sekarang? Matanya melotot saat layar menunjukkan semua atributnya naik 10 kali lipat dari aslinya. Dia melompat ke girangan dan langsung berlari, memeluk Blackie. Malamnya, kota bercahaya saat mereka tiba di pusat perbelanjaan. Dia mengecek inventaris dan syok melihat anjingnya sudah melahap 93 kantong makanan dalam 3 hari. Kalian pasti tahu rasanya kan? Dompet tipis buat beli makan anjing. Dia memutuskan nyetok makanan sambil mengecek keluarganya. Tapi awas, kabut hitam misterius tiba-tiba merayap di dekat mereka. Berjalan lewat gang, dia masuk ke bilik telepon merah karena hanya telepon kabel yang berfungsi. Dalam kabut ini, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Xiao menoleh, melihat Hall dan teman-temannya mendekat dengan ceria. Hall mendadak menyelipkan uang ke jaket Xiao, yang jelas kaget. Xiao santai bertanya, apa Hall baru dapat rezeki nomplok? Hall menyeringai dan bilang, kalau adiknya datang mencari Xiao dan sedang menunggu di gang sebelah. Hall langsung pergi setelah menyampaikan pesan itu. Xiao terlihat sangat ragu. Apakah itu benar-benar adiknya yang datang? Dia menatap gang penuh kabut, tempat adiknya menunggu. Tiba-tiba dia curiga, karena ingat betapa penakutnya adik kecilnya itu. Xiao memutuskan untuk menghadapinya langsung. Yakin, ini pasti jebakan dari Kat. Dia melangkah masuk ke jalan remang bersama Blackie. Anjing itu menyalak brutal karena merasakan bahaya di depan sana. Mata Xiao melotot kaget saat seekor monster bayangan tiba-tiba menerjangnya. Seseorang mengejeknya dari belakang. Bilang sudah terlambat untuk kabur. Dia mengaku sudah mengawasi Xiao seharian penuh tanpa ketahuan. Pria menyeramkan itu menyadari kalau Blackie adalah sumber kekuatan fenomena baru itu. Tapi dia bingung. Kok bisa aura sekuat itu keluar dari anak anjing? Dia langsung menyuruh kelelawar sonik gelapnya untuk menyerang. Tapi memberi perintah ketat agar tidak membunuh Blackie. Kelelawar itu menembakkan serangan sonik memekakan telinga. Xiao kesakitan memegangi kepalanya. Monster itu terbang, menembus bayangan dengan cepat. Si pria malah mengejek dan menyuruh anjing itu diam saja. Blackie menerjang maju, melawan balik. Pria itu berpikir menangkap Blackie akan membuatnya dapat hadiah besar dari bos misteriusnya. Tapi dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah jadi ketakutan setengah mati. Energi Blackie meledak, membentuk roh serigala merah raksasa di belakangnya. Kelelawar itu ditangkap dengan tangan kosong. Xiao menyeringai, bilang dia sengaja menerima serangan tadi untuk mengukur kekuatan musuh. Dia tersenyum, meremehkan musuhnya. Darah muncrat dari mulut penyerang saat situasinya berbalik total. Xiao menyebut lawannya sangat lemah. Pria itu mengamuk brutal dan berteriak akan membunuh Xiao. Sekarang juga, Xiao sama sekali tidak peduli, menghempaskan kelelawar itu dengan mudah. Pria tersebut menyuruh kelelawarnya menyerang dengan kekuatan penuh. Xiao menatap kesal saat aura api membara mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Kelelawar itu melesat membawa energi bercahaya. Sementara si pria berteriak marah. Xiao memanggil ledakan energi kuat di tangannya, lalu meninju dada pria itu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Darah muncrat. Tulang rusuknya hancur berantakan. Dia menatap kaget sebelum jatuh terkapar. Xiao menatap dingin. Sementara kelelawar itu ketakutan melihat kekuatannya. Dia langsung menangkap monster yang mencoba kabur itu, lalu merobeknya tanpa ampun. Dia menghantamkan kelelawar itu ke tanah. Berlutut di atas makhluk malang itu, Xiao menyeringai seram. Pria itu mundur perlahan, lemas dan sama sekali tidak percaya, dan gemetar jatuh ke tanah. Xiao menyatakan kontraknya sudah disegel. Pria yang kalah itu merangkak mundur ketakutan. Dia mencoba bernegosiasi dan mengungkapkan detail rahasia mengenai keluarga. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi? Pria itu mengancam keluarga Xiao. Xiao marah besar dan menyatakan hidup pria ini akan segera berakhir.
Tetap di sini. Ini bakal tambah gila. Ayo kita mulai kegilaan ini. Xiao menginjak kaki pria itu keras-keras sampai tulangnya patah. Dia membalikan keadaan dan menuntut jaminan keamanan penuh untuk keluarganya. Xiao sama sekali tidak peduli dengan rintihan pria itu karena ini salahnya sendiri. Tangan berdarah, berkedut lemah saat Xiao mendeklarasikan waktunya balas dendam. Tiba-tiba, seorang gadis berteriak dari jauh dan menyuruhnya berhenti. Xiao pun berbalik. Dan cewek itu bertanya, panik, apa yang terjadi? Xiao menatapnya tajam dan menyeramkan. Gadis itu memperkenalkan diri dan menyuruhnya diam. Tapi Xiao dengan santai menunjuk pria itu, mengklaim dialah yang memancingnya. Masuk. Pria botak itu memohon bantuan sambil merangkak putus asa. Gadis itu bertanya, apa dia yang membawa Xiao ke gang gelap? Si botak mengaku mencuri hewan kontrak Xiao dan minta ditangkap saja. Gadis itu menatap curiga dan bertanya, apa itu benar? Dengan wajah tanpa dosa, Xiao bersikeras ini murni pembelaan diri. Tidak percaya, gadis itu bergumam ini lebih mirip pembelaan diri yang brutal. Masih gemetar. Pria botak itu tidak tahan berada di dekat Xiao. Dia menatap lengannya tak percaya karena perlahan berubah menjadi batu. Xiao dengan dingin menyatakan timnya tidak butuh sampah sepertinya. Tanpa ragu, gadis itu menendang tubuh batunya sampai hancur berkeping-keping. Dia mengabaikan kejadian itu, mengajak pergi diam-diam karena ini murni bukan salah Xiao. Sama sekali, Xiao mulai waspada. Bingung dia. Ini kawan atau lawan? Tiba-tiba, gadis itu bilang, mayat kelelawar ini bernilai 10.000 dan terserah mau diapakan. Kaget setengah mati, Xiao berseru keluarganya. Tidak mungkin menabung sebanyak itu setahun. Dia menoleh dan ngeri melihat Blacky sedang asyik mengunyah kelelawar mahal itu. Panik parah. Dia berteriak, mempertanyakan apa yang Blacky lakukan dan kenapa hewan ini memakan segalanya. Di tengah kekacauan, Xiao merasakan lonjakan kekuatan mendadak. Dia menatap Blacky dan berjanji akan mengurusnya nanti. Layar berpindah ke lapangan sekolah. Tempat guru Wang memanggil, semua murid berkumpul. Sekelompok siswa mengejek Xiao demi mencari muka di depan Kai. Menyebutnya terlalu lemah untuk berada di sana. Kai menyindir Xiao yang menolak kebaikannya. Mereka pun tertawa, mengira Xiao sudah putus sekolah karena malu. Sementara itu, para gadis bergosip penasaran dengan keributan terbaru ini. Di sisi lain, Nana mencari-cari Xiao. Tiba-tiba, Haus melihat Xiao datang dan langsung menyapanya dengan sarkas. Kai menatap kesal. Sementara, Nana merasa lega. Xiao berjalan santai, sambil tersenyum, menggendong Blacky. Mereka kembali mengejeknya. Bilang dia terlambat dan pastinya pantas masuk divisi paling ampas. Tapi Guru Wang meneriaki mereka untuk diam. Xiao langsung dikelilingi teman-teman sekelasnya saat masuk lapangan. Semua orang berbisik kaget melihat betapa kekarnya otot Xiao. Dalam semalam, dulu kerempeng seperti ranting kayu. Sekarang dia berubah drastis, memegang tombak bercahaya. Para gadis cekikikan melihat betapa tampannya Xiao sekarang. Dan Nana pun setuju. Cewek itu, perhatikan baik-baik bagian ini. Xiao berjalan melewati kelompok itu. Sementara Qi menatapnya jijik. Xiao balas menatap tajam. Curiga. Jangan-jangan Kai ini ada hubungannya dengan pria botak dan sekte aneh. Semalam, Kai tampak gugup dan cuma terdiam. Xiao tersenyum meremehkan. Sadar, anak ini masih pengecut seperti biasa. Transformasi gila Xiao bikin penasaran. Meski ada murid yang menganggapnya cuma sok jago, Kai dan antek-anteknya tetap memanggil Xiao pecundang dan mengejeknya. Tapi Blacky santai saja di pelukan Xiao. Walau terus dihina, Guru Wang naik ke podium dan memulai acara kumpul ini. Suaranya menggema di stadion, membuat semuanya hening. Dia menatap para murid dan mendeklarasikan momen ini sebagai titik balik masa depan mereka. Dia menjelaskan kalau mereka harus melawan monster aneh sebagai pertahanan terakhir
umat manusia. Seluruh murid bersorak kompak, meneriakkan tekad untuk membasmi monster. Sang guru lalu menyajikan 3 pilihan. Divisi dimulai dari divisi tempur yang menjadi inti militer. Mereka berkesempatan bekerja sama dengan kontraktor pengendali elemen seperti air dan es. Nana super kaget saat menyadari 2 kapten yang mereka temui sebelumnya juga dari divisi pertama. Wang menjelaskan peran vital divisi tempur menahan monster dan kabut. Dia lalu mengenalkan jalur kedua, yaitu divisi riset yang meneliti kabut dan monster-monsternya. Jalur ketiga dan terakhir adalah logistik yang mendukung kota dengan transportasi dan sumber daya. Cepat, Wang lalu bersiap mengumumkan pembagian tugas dan menyuruh mereka pindah ke divisi masing-masing. Nana dipanggil duluan dan masuk divisi tempur. Teman-temannya bersorak, heboh banget. Yang lain kaget karena mereka mengira Nana yang mengontrak hewan suci dan memicu anomali itu. Ki juga dipanggil ke divisi tempur. Tapi cowok sombong ini sama sekali tidak kaget. Dia berjalan di sebelah Nana, mengomentari betapa tidak percayanya dia soal kontrak monster dewa itu. Dia pede memperkenalkan diri, tapi Nana diam saja dan meninggalkannya begitu saja. Xiao dipanggil berikutnya dan ditempatkan di divisi logistik, sesuai ekspektasi nyantainya. Beberapa murid berbisik kaget melihat siswa top ini malah nyasar di logistik. Yang lain mengejek kalau reputasinya sudah hancur lebur. Tapi Guru Wang tiba-tiba menghentikan Xiao dan menyuruhnya menunggu. Xiao berbalik menanyakan, ada masalah apa? Guru itu bilang, meski ditugaskan ke logistik, mereka mempertimbangkan ulang karena nilainya fantastis. Wang malah menawarkan Xiao pindah haluan ke divisi riset. Pengumuman ini langsung bikin geger para murid. Ada yang protes, bilang ini tidak adil. Tapi ada juga yang membela. Wang mendesak Xiao untuk menerima, meyakinkan. Kalian pasti mikir, dia bakal setuju kan? Salah besar. Kai merasa ini tidak adil. Tapi dengan santai, Xiao menolak tawaran itu dan memilih tetap di divisi logistik. Keputusannya bikin rahang semua orang anjlok. Wang turun dari panggung dan mendekatinya dengan tenang. Dia menyuruh Xiao mengabaikan omongan orang dan tetap jadi diri sendiri. Mengingatkan Xiao kalau logistik juga sama bahayanya. Meski kemampuannya sangat cocok untuk riset, Xiao dengan mantap menegaskan dia tetap pilih divisi logistik. Wang menghela napas panjang dan menerima pilihan gila ini. Xiao berjalan menjauh. Sementara beberapa murid berbisik tak percaya dia. Benar nekat. Xiao tersenyum. Tahu logistik adalah tempat terbaik untuk merawat si Blacky. Dia membayangkan bagaimana latihan dengan anak anjing rakus ini akan mendongkrak kekuatannya. Wang menyambut hangat Xiao, karena sekarang mereka rekan satu divisi. Tiba-tiba, suara menggelegar, memanggil para murid baru itu. Suara itu menyuruh semua rekrutan ganti seragam divisi dan bersiap untuk kelas pertama. Para murid berbaris di lapangan, sementara instruktur memantau dari atas. Kai berdiri di baris depan dan mencoba menantang Xiao lagi. Sementara itu, Xiao memakai seragam logistiknya dengan wajah kebingungan. Murid-murid membandingkan seragam polos mereka dengan baju zirah keren para veteran. Yugo, salah satu kapten elit, menyalakan kekuatannya dan mendeklarasikan waktunya mendisiplinkan bocah-bocah ini. Ledakan aura menyapu lapangan, membuat semua murid mendongak. Seekor monster raksasa melompat tinggi ke udara, menghantam tanah keras, dan menciptakan gelombang kejut gila. Gorila raksasa memamerkan wujud mengerikannya dari balik kepulan asap. Monster itu mengaum dan melepaskan tekanan energi masif yang sukses menakut-nakuti. Semua murid, Kai, sampai megap-megap dan gemetar ketakutan. Yugo turun dari tangga. Awalnya tidak terkesan dengan para siswa baru yang ciut ini. Dia mendadak tersenyum kaget, terkejut melihat sesuatu yang tak terduga. Xiao dan Nana berdiri tegak menantang tekanan dari monster buas Yugo. Kapten itu merasa mereka sangat menarik, lalu menyuruh hewannya kembali. Gorila raksasa itu pun
perlahan menghilang. Yugo meminta bocah-bocah ini memperkenalkan diri sambil membagikan nama dan pangkatnya. Dia dengan bangga menyatakan, fokusnya adalah pertarungan nyata, mengingatkan mereka tentang bahaya yang membesar, dan menyoroti aktivitas monster yang makin gila. Yugo membagikan fakta gelap, bahwa kekuatan umat manusia perlahan melemah. Mereka akan mati cepat atau lambat, tapi melawan berarti memberi kesempatan orang lain untuk selamat. Yugo memperingatkan, waktu mereka berkembang sudah habis. Dia menunjuk sebuah portal, mengumumkan ujian pertama sejak masuk sekolah. Murid-murid langsung panik massal, bertanya-tanya, apakah mereka sengaja dikirim buat mati konyol. Percaya deh sama saya, cuma Xiao yang tetap santai menganggap ini latihan. Yugo membungkam kepanikan, menjanjikan hadiah super dan dukungan penuh. Ujian ini berkelompok 3 orang. Dan waktunya cuma sejam untuk membentuk tim. Murid-murid langsung kocar-kacir, rebutan anggota paling kuat. Cecunguk Kei langsung menempel, memohon masuk timnya. Sementara itu, Kai justru menatap Nana dan bertanya, ayo kita mulai ujian akademi paling gila tahun ini. Dia terpaksa setuju untuk bergabung. Siswa lain mulai menyebar di lapangan, bersiap menghadapi ujian bersama monster kontrak mereka. Xiao berdiri tenang di depan. 2 siswa berserta monster roh mereka, hina dengan manis, memperkenalkan diri bersama rusa tutul tingkat C miliknya. Tou dengan bangga memamerkan angsa berkepala singa tingkat C. Tapi tatapan hina malah fokus ke monster Tou, menganggapnya kelihatan sangat lezat untuk dimakan. Toru menatapnya sinis, benar-benar kesal dengan tatapan lapar gadis itu. Mereka berdua berdebat konyol saat Xiao baru saja mulai memperkenalkan diri. Tou langsung sok berkuasa, mengklaim dia yang akan mengambil peran sebagai pemimpin. Di pinggiran kota, para siswa berkumpul di dekat zona kabut. Mereka tiba di portal dan melangkah masuk ke area perbatasan yang tertutup kabut. Semua celingukan cemas, sementara Xiao mulai ragu. Apakah rekan setimnya ini bisa diandalkan? Dia pun memutuskan memakai sisa waktu sebelum ujian untuk berlatih sebentar. Wang mengingatkan mereka untuk meminta bantuan kalau ada bahaya. Tiba-tiba saja, si Blackie berlari kencang, membuat Xiao benar-benar terkejut dan lengah. Xiao langsung mengejarnya, menembus reruntuhan berkabut. Dia terus memanggil sambil berusaha mengejar anjingnya yang menghilang di depan sana. Tak lama, dia melihat 2 sosok bayangan muncul dan langsung sadar kalau itu adalah monster. Kabut melihat ada kesempatan bagus, dia memutuskan menguji kekuatannya melawan musuh yang kelihatan lemah ini. Blackie merunduk ceria, bersiap untuk menyerang. Xiao langsung menerjang monster kabut itu dengan Blackie tepat di sisinya. Dia mendaratkan 1 pukulan keras, menghancurkan 1 monster dengan sangat gampang. Energi gelap bergejolak mengelilingi tangannya saat dia bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan tatapan tajam, dia melepaskan tebasan merah mematikan. Dia melompat maju lagi, dengan energi cakar memancar dari tangannya. Setelah mengalahkan mereka semua, dia bergumam kalau monster-monster ini sama sekali bukan ancaman. Tiba-tiba, suara hantaman menarik perhatiannya. Sementara Blackie merasakan ada seseorang di dekat situ. Sesosok misterius muncul dari balik kabut sambil berkata, ujiannya akan segera dimulai. Seorang lelaki tua melangkah maju, memuji dedikasi Xiao. Di ruang latihan waktu itu, Xiao berterima kasih atas pujiannya. Tapi Pak tua itu mengingatkan, membunuh monster kabut sebelum ujian resmi dimulai tidak akan memberinya poin sama sekali. Xiao santai menjelaskan kalau dia cuma ingin menguji kemampuannya saja. Si kakek menganggapnya sebagai murid baru, paling nekat, dan menyuruhnya berjuang keras. Xiao berterima kasih atas nasihatnya dan bertanya, apa sebenarnya fungsi poin itu? Pak tua lalu meminta Xiao ikut dengannya karena pemimpin tim akan menjelaskan semuanya. Tou langsung mengomeli Xiao dari mana saja dia kabur, dan Xiao pun meminta maaf. 1 jam setelah ujian dimulai, sosok-sosok berjubah duduk di reruntuhan terbengkalai.
Perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya jadi gila. Sosok misterius membagikan data milik Xiao, seolah sangat tertarik padanya. Lalu menyuruh mereka mengubah rencana. Seekor monster tersenyum mengerikan sambil bertanya apakah dia boleh memakan sisa murid lainnya. Di gerbang pertahanan zona kabut, Toru habis-habisan memarahi Xiao karena mengira dia kabur begitu saja. Xiao dengan enteng menyalahkan Blacky yang berlari sendiri. Hina lalu menyuruh rekan setimnya untuk mengambil senjata karena mereka sudah kumpul semua. Dia menyerahkan gelang pelacak poin kepada Xiao yang jelas tidak tahu apa-apa soal itu. Toru dengan gaya sok tahu bersukarela menjelaskan semuanya pada Xiao. Begitu ujian dimulai, tim mereka mendekati gerbang, masuk ke sebuah kota hancur yang diselimuti kabut tebal. Toru meremehkan Hina, bertanya, apa belati kecil itu cukup untuk melindungi dirinya? Dia mengejek rusa Hina yang kelihatan sangat lemah. Jadi, dia sok menawarkan diri menjadi pelindungnya. Hina menyuruh To untuk lebih waspada. Matanya membelalak, gemetar ketakutan saat dia merasakan seekor monster kabut mengintai. Tepat di belakangnya, To perlahan menoleh ke belakang dan langsung jatuh ke tanah saking takutnya. Xiao langsung waspada dan mengecek kondisi timnya. Hina tertawa puas melihat reaksi To yang sangat pengecut. Menghadapi monster kabut paling lemah ini, dia mendekatinya dan memperingatkan kalau monster itu tetap berbahaya. Xiao malah merasa monster ini target latihan yang sempurna karena gerakannya sangat lambat. Toru berdiri, walau masih gemetaran, sambil terus berlagak sok jagoan. Xiao dan Hina dengan percaya diri bersiap dan mencabut senjata mereka. Toru mengayunkan pedangnya, ngawur sambil berteriak ketakutan. Monster kabut itu menerima tebasan ngawurnya, tapi serangannya sama sekali tidak ada yang masuk. Hina menyuruh mereka menyerang inti di dada monster itu. Karena itulah titik kelemahannya. Toru mengayunkan pedang besarnya sekali lagi dan berhasil memukul inti monster itu. Sayangnya, dia kaget karena intinya sekeras baja. Monster itu melompat maju, menyerang Toru. Tapi, Xiao langsung menyelamatkannya dengan menusuk dada musuh itu sampai tembus. Lalu, monster kabut itu lenyap tak tersisa di udara. Cuma, intinya yang tersisa dan jatuh ke tanah. Toru gemetaran parah. Sadar, dia hampir mati cuma demi beberapa poin. Xiao lalu bertanya, bagaimana cara poin itu dihitung? Hina memungut intinya dan menjelaskan kalau monster lemah cuma dapat 1 poin. Monster tingkat 1 beri 10 poin, sedangkan tingkat 2 dapat 100 poin. Hina lalu menyuruh mereka memindai kristal itu pakai gelang mereka untuk ambil poinnya. Xiao mengikuti arahannya dan berhasil mencetak poin pertamanya. Tapi Xiao merasa sistem ini sangat tidak adil buat anak divisi logistik. Mereka sadar peluang poin sangat terbatas karena mereka tidak bisa menganalisis mayat monster yang sudah lenyap. Xiao malah iseng berpikir, apa mereka bisa dapat poin ganda kalau membantai semuanya? Kalian pasti ikutan kaget. Xiao melempar inti itu buat dimakan Blacky. Hina bingung kenapa anjing itu memakan segalanya. Dia berteriak kalau kristal itu sangat beracun bagi monster kontrak. Dan menelannya berarti mati seketika. Blacky malah ngumpet santai di belakang Xiao. Sementara Hina Chenggo melihat anjing itu baik-baik saja. Xiao tersenyum, membuktikan teori akademi tak selalu benar. Toru tiba-tiba memanggil mereka untuk melihat ke depan. Ada gerombolan besar monster kabut. Xiao menyadari banyak monster tingkat rendah mengintai dari dalam kabut. Toru tiba-tiba jadi semangat 45, menyuruh mereka maju memanen poin. Xiao beserta timnya dengan sangat percaya diri membantai monster-monster itu. Ketiganya berkumpul sambil tetap siaga penuh. To mulai frustrasi setelah dapat poin super kecil meski sudah membantai banyak monster. Xiao mengecek sistemnya dan melihat masih banyak rute tersisa. Dia menyarankan untuk mengeluarkan monster kontrak mereka dan mulai memburu monster tingkat tinggi. Sementara itu, seorang petugas elit berdiri mengawasi dari atas atap
gedung. Ujian terus berlanjut di zona kabut, sementara para siswa bertarung mati-matian. Shen, salah satu guru di sana, kebingungan melihat zona ujian mulai bersih, tapi anehnya, gelombang monster skala besar malah bermunculan. Para siswa lari kocar-kacir, menyelamatkan nyawa dari amukan monster itu. Chen merasakan bahaya mematikan dan bersiap menyelamatkan murid-muridnya. Dia memanggil Griffin miliknya, sambil mengumumkan datangnya gelombang monster raksasa. Chen menyuruh para siswa untuk segera berlindung di dalam gedung. Xiao dan timnya mendengar pengumuman darurat itu, dan ekspresi mereka langsung berubah sangat serius. Xiao beserta timnya lari menghindar sambil kebingungan dari mana gelombang monster ini berasal. Xiao menyuruh timnya bersembunyi di sudut aman. Dia berusaha tetap tenang, walau teman-temannya sudah terengah-engah kehabisan napas. Mata Xiao membelalak saat serangan mendadak datang dari belakang. Seekor jaguar raksasa menjebol kaca, membuat Xiao dan timnya kaget setengah mati. Jaguar itu menerkam haus darah, tapi Xiao memblokirnya dan memanggil Blackie untuk bantuan. Anjing kecil itu langsung menerjang, menggigit kaki jaguar. Mata Xiao berkilat energi gelap. Lalu dengan kekuatan brutalnya, dia membelah jaguar itu jadi dua. Rekan-rekannya benar-benar tercengang melihat kekuatan monsternya. Toru langsung hormat tingkat dewa dan memanggilnya bos. Hina sampai tidak bisa berkata-kata melihat aksi gila Xiao barusan. Xiao berbalik tenang, lalu menyuruh mereka untuk merahasiakan kekuatan aslinya. Tiba-tiba, suara jeritan minta tolong bergema. Menarik perhatian Xiao. Dia keluar dari persembunyian dan menyuruh timnya tetap di sana. Tapi Toru dan Hina ngotot ingin ikut membantu. Xiao mengingatkan mereka untuk tidak tertinggal. Lalu meminta Blackie memimpin jalan. Xiao dan timnya terus bertarung, menerobos garis depan zona kabut tingkat 2. Sebuah pemandangan mengerikan terlihat, di mana mereka menemukan teman-teman sekelas mereka tergeletak tak bernyawa. Murid yang selamat lega melihat bantuan akhirnya datang. Tapi, sesosok ular raksasa tiba-tiba melesat dari kabut dan menggigit murid itu. Musuh ini bersembunyi licik dan sangat menikmati pertumpahan darah ini. Xiao menyadari bahayanya dan berniat menggunakan kekuatannya. Tapi, membongkar kekuatan aslinya sekarang cuma akan mengundang masalah besar yang tidak perlu. Musuh raksasa di balik kabut rupanya mengenali Xiao sebagai target utama mereka. Ular raksasa itu muncul lagi. Xiao memblokir serangannya, tapi sisik monster itu terlalu keras untuk ditembus. Makhluk itu langsung melilit dengan sangat kuat di tubuh Xiao, membuatnya tak berkutik. Kalian ngerasa ketegangannya juga kan? Ular itu menatapnya tajam, bikin Hina dan Toru panik total. Kabut makin pekat. Sementara monster itu mencengkeram Xiao. Xiao mulai terluka parah. Musuh malah tersenyum sinis melihat darah yang menetes. Menjilatnya dengan penuh kepuasan. Ular raksasa itu langsung melempar Xiao dengan keras, membuatnya terhempas dan menabrak tanah. Sini kumpul bareng gue. Kita tonton si MC bangkit. Walau rusuknya patah dan timnya panik, musuh sinting itu malah makin bernafsu menghabisi teman-teman Xiao. Dia mengangkat tangannya dan mengunci target selanjutnya. Tiba-tiba, seekor Griffin muncul memancing perhatian musuh. Wajahnya langsung terlihat kesal karena sadar ada bala bantuan yang datang. Griffin itu mendarat dengan keras sampai puing-puing beterbangan. Chen berdiri gagah, berhadapan langsung dengan musuh, berkata, dia sedari tadi mencari tahu siapa yang mengacaukan ujian ini. Chen langsung mengenali musuh itu sebagai sisa-sisa sekte kiamat. Xiao dan timnya lega banget. Akhirnya bantuan datang. Siswa lain juga ikut bernapas lega. Tapi musuh itu malah makin jengkel dan menyuruh mereka semua untuk diam. Petir langsung menyelimuti si ular, membuat tanah retak parah saat si musuh meningkatkan kekuatannya. Chen melongo, tak percaya melihat seberapa besar kekuatan musuh itu. Musuh itu mengejek Chen dan menganggapnya
sama sekali tidak hebat. Sambil menahan serangan, Chen berteriak menyuruh para siswa lari menyelamatkan diri. Xiao dan timnya sampai tak bisa berkata-kata. Chen gemetar ketakutan saat melihat musuhnya memanggil monster yang lebih mengerikan. Dia bilang sudah terlambat buat kabur. Hina membeku ketakutan melihat pemakan kristal tingkat 2. Xiao langsung mempertanyakan, seberapa kuat sebenarnya pemakan kristal tingkat 2 itu? Lalu Hina memperingatkan bahwa itu adalah monster elit dengan kekuatan gila. Hina menyuruh Toru bergerak mengambil senjata. Chen memutuskan mengulur waktu agar para siswa bisa kabur. Dia meniup peluit memanggil monster kontraknya. Si Griffin menciptakan bola energi super besar, lalu menembakkannya ke arah ular. Tapi monster gila itu menangkisnya dengan mudah. Griffin itu langsung menerjang si ular, memicu pertarungan yang brutal. Chen tidak membuang waktu dan maju menyerang musuh. Para siswa baru langsung lari kocar-kacir mencari bantuan. Mereka bingung bagaimana musuh sekuat itu bisa muncul. Seekor singa raksasa tiba-tiba mencegat mereka, tapi Xiao menendangnya dengan sangat keras. Dia menyuruh yang lain pergi duluan untuk memanggil petugas keamanan. Xiao langsung menerjang monster itu bersama Blacky. Perhatikan baik bagian ini. Kalian pasti merinding. Lihat aksi nekat. Xiao menyuruh siswa lain bergerak. Mereka langsung lari terbirit-birit. Xiao lalu meminta Toru untuk memberinya pisau. Toru ragu-ragu karena tahu Xiao masih terluka. Tapi Xiao meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Tiba-tiba, Blacky memberikan pukulan telak ke singa dan berhasil melukainya. Singa itu membalas dengan mengisi bola energi, lalu menembakkan sinar mematikan ke arah Xiao. Dia dengan santai menangkis sinar itu pakai pedang, memicu ledakan besar di sudut sana. Mata Xiao memancarkan tekad baja saat dia maju, membuat singa itu kebingungan. Xiao berhadapan langsung dengan singa itu, lalu menebasnya dengan pedang dalam sekejap mata. Xiao berjalan santai di belakang. Singa itu setelah membunuhnya. Toru dan Hina syok berat melihat kekuatan gilanya. Sementara itu, Blacky langsung melahap mayat monster itu. Xiao tiba-tiba sadar, luka-lukanya sudah hilang. Dia membuka sistem dan mengecek statusnya. Dia menyadari anjing langit pemakan itu sudah naik level dan membangkitkan wujud aslinya. Anjing surgawi ini bisa memicu wujud dewanya, berubah sebentar menjadi mode dewasa yang super kuat. Xiao penasaran, apakah level baru ini juga bisa menyembuhkan luka saat melahap musuh? Hina menunjukkan kristalnya, dan Xiao menyuruh mereka mencari guru lain. Tiba-tiba suara misterius memuji kekuatan Xiao. Hina dan Toru langsung gemetar ketakutan. Sementara Xiao menatap tajam. Musuh sinting itu memegang tubuh Chen yang sudah tak bernyawa dan bertanya, apakah dia bisa bermain lebih lama lagi? Xiao berteriak menyuruh timnya segera kabur. Ular raksasa mencambuk Xiao sampai dia terhempas jauh. Dia mendarat di tanah dan timnya berjanji akan memanggil para guru untuk membawa bantuan. Xiao berusaha kabur dari monster-monster yang makin brutal, mengamuk, menghancurkan bangunan. Dia terus menghindar dengan gesit, tapi monster itu nempel terus. Dia sadar wujud anjing dewa itu akan segera melemah lagi. Dia harus 100% yakin bisa membunuh musuh, atau dia bakal terus terpojok. Xiao mengunci target dan memutuskan untuk membantai para singa terlebih dahulu. Tiba-tiba, si ular muncul dari belakang saat Xiao dan Blacky bersiap menyerang. Singa-singa itu kaget bukan main. Lalu Xiao menebas mereka dalam satu tebasan fatal. Musuhnya melongo, tak percaya, sementara Xiao yakin kalau membunuh mereka jadi lebih gampang. Setelah naik level, musuhnya cuma mendecih, meremehkan. Xiao tak buang waktu dan langsung menerjang maju. Tapi, pria berjubah itu menahan serangan Xiao. Sebuah bayangan buram mulai jelas, menampilkan adegan adu jotos. Kalian pasti ikutan panik kan? Chen yang baru sadar langsung teriak memperingatkan Xiao. Ada ular yang mau menyerang dari belakang. Jeritan itu menarik perhatian Xiao. Dia benar-benar lupa dengan ular itu.
Untungnya si Griffin melompat dan menahan monsternya. Musuh mendecih sinis melihat Griffin yang terluka parah itu berlari menghampiri majikannya. Blackie berhasil lepas dari cengkraman singa dan Xiao berdiri dengan gagah. Dia cuma menyesal kurang pengalaman bertarung. Musuh itu tiba-tiba mendekati Chen yang sedang terluka. Auranya memancarkan niat membunuh. Saat bicara soal tumbal manusia, dia melempar belatinya sambil menghina manusia dengan jijik. Xiao berteriak memanggil Chen, disusul auman keras dari sang Griffin. Griffin itu menahan pisau itu demi melindungi majikannya. Chen shock berat melihat monster kontraknya mati di depan mata. Dia menjatuhkan diri ke tanah, mulai pasrah pada nasibnya. Musuh itu mengisi energinya dan menyebut Chen keras kepala. Tiba-tiba, suara mencekam menyuruh musuh itu berhenti. Mata musuh terbelalak kaget saat menoleh. Dia melihat Xiao diliputi aura gelap, pekat berdiri, menginjak mayat singa itu. Sang! Musuh tak percaya, dan rasa frustrasinya langsung memuncak. Xiao menatap tajam. Menahan sabetan ekor ular itu cuma pakai tangan kosong. Blackie juga diselimuti aura gelap yang sama, memancarkan aura mengerikan sampai dia berubah jadi serigala super raksasa. Musuh itu mundur sambil gemetar ketakutan. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya membeku saking takutnya. Xiao tersenyum, meremehkan, dan mulai mengejeknya. Musuh itu ngamuk dan bilang, serangannya tadi cuma buat ngetes. Tapi sekarang, dia benar-benar mau membunuh. Xiao, wajah Xiao langsung serius. Setelah tahu kalau dia sedari, tadi cuma dites. Dia dengan santai menangkis ekor ular itu. Wujud seramnya terekspos jelas. Musuh mengancam akan mengambil darah Xiao sebagai tumbal buat dewa ular. Pertarungan gila meledak antara serigala raksasa melawan si ular. Ular itu menyerang pakai sisik tajamnya, sementara Xiao mengawasi pergerakannya dengan jeli. Dia dan Blackie pakai kelincahan tingkat dewa untuk menghindari serangan itu. Sang ular membuka mulut lebar-lebar untuk menelan Xiao. Blackie langsung membackup dengan menembakkan sinar dari cakar tajamnya. Ular itu kesakitan setengah mati setelah kena pukulan telak. Sang! Musuh juga mendapat luka yang sama kayak ularnya, dan menyuruh monsternya mengejar mereka. Monster itu terus mengamuk sambil memburu Xiao dan Blackie. Aksi kejar-kejaran brutal terjadi sementara Xiao sadar. Dia harus mengakhiri semua ini. Xiao ngobrol sama Blackie, dan ternyata ada cara untuk menghentikannya. Blackie mengerem mendadak di tanah, dan Xiao langsung lompat turun. Blackie menerjang si ular tanpa ampun. Sang! Musuh kaget melihat gerakan itu, sementara Xiao memuji Blackie. Dia melompat ke punggung si ular dan bersiap memburu si musuh. Pria jubah itu bingung kemana perginya. Xiao tanpa sadar, si MC sudah ada di belakangnya. Xiao merentangkan tangan sementara musuhnya kebingungan. Xiao mencengkeram kepalanya saat Blackie menggigit tubuh si ular. Xiao tersenyum puas, lalu membanting kepala musuh itu ke tanah dengan keras. Blackie berdiri gagah, sementara ularnya tumbang ke tanah. Xiao mengangkat musuh itu yang sekarang merengek minta ampun. Xiao malah membalas dan bertanya, apa dia kelihatan seperti cowok berhati lembut? Xiao mencekik makin kuat, tapi ular itu mencoba menghentikannya. Dia melempar si musuh ke bawah, lalu mengisi tinjunya dengan energi. Xiao melayangkan tinju maut, menghantam wajah ular itu dengan pukulan gila. Monster itu kena serangan kritikal, sampai tubuhnya terbang dari tanah. Api merah menyala melilit tubuh Xiao. Dia mengalihkan pandangan kembali ke musuhnya. Si pecundang itu memohon ampun, tapi Xiao malah bersiap menghabisi nyawanya. Dalam sekejap, musuh itu mati. Gila kan? Pertarungannya? Kalian wajib pantengin terus kelanjutannya. Bareng gue, Blackie, memakan ularnya. Xiao mengecek statusnya lalu duduk di sana. Sini kumpul, kita lanjut nonton aksi MC kita yang makin gila. Setelah pertarungan yang bikin encok, Chen terbangun dan melihat Xiao sedang bermeditasi santai. Xiao sadar temannya siuman, lalu nanya kondisinya. Chen ngotot dia aman, tapi Xiao menunjuk kalau dia sebenarnya masih pendarahan parah. Chen langsung nanya, apa musuhnya udah kalah?
Tanpa banyak basa-basi, Xiao berdiri dan membawanya ke tempat yang lebih aman buat ngobrol. Sambil melompat dari satu gedung ke gedung lain, menggendong Chen, Xiao menceritakan semuanya. Chen batuk, darah, dan minta Xiao pelan-pelan sedikit dong. Xiao pun nurut dan nanya lebih jauh soal sekte aneh itu. Chen menjelaskan kalau mereka itu sekte kiamat yang cuman anggap manusia sebagai makanan ringan doang. Tiba-tiba ada suara misterius bergema. Nanya, apa ini beneran? Udah selesai? Karena Xiao jelas menyembunyikan banyak banget rahasia super gila. Di luar portal, murid-murid yang terluka mulai berkumpul. Sementara itu, To dan Hina dengan setia menunggu kedatangan Xiao. Jagoan kita akhirnya muncul dari balik kabut bareng Blackie dan bercanda. Nanya apa? Mereka kangen. Wajah timnya langsung cerah. Lihat dia balik dengan selamat. To seneng banget kegirangan. Sementara Hina malah fokus menyadari kalau luka-luka Xiao udah sembuh total. Dia juga nyadar Blackie kelihatan agak gemukan. Kayaknya habis naik level nih. Wajah Hina langsung berubah serius dan nanya nasib musuh yang mengendalikan siluman ular raksasa tadi. Aura kemarahan Xiao sedikit bocor saat dia bilang musuhnya udah tewas. To heboh memujinya. Tapi Xiao buru-buru membekap mulutnya. Dia minta timnya buat merahasiakan kekuatan aslinya rapat-rapat. Di tempat lain, seorang pria marah besar sampai menggebrak meja. Kepala sekolah Song ngamuk parah gara-gara sekte gila yang menyerang murid-muridnya. Chen berusaha menenangkannya dan curiga kalau ada mata-mata di dalam sekolah mereka. Song kaget dan nanya maksudnya apa. Chen pun mengusulkan buat menginterogasi murid dan ketua tim lainnya. Sementara itu, kerumunan murid makin ramai di luar portal sekolah. Lumi, cewek yang bertugas sebagai reporter sekolah, langsung mendekati Xiao buat minta sesi wawancara. Eksklusif. Dia bilang, Song yang nyuruh mereka mengumpulkan info dari murid lain selama ujian berlangsung. Dia mengajak Xiao buat ikut. Murid-murid lain di ruangan mulai bisik-bisik julid kalau Xiao sengaja bikin onar waktu ujian. Ada yang bilang Xiao nyelamatin mereka dari monster tingkat 2. Tapi banyak yang nggak percaya. Satu murid dengan sok tahu yakin banget kalau Xiao nggak mungkin bisa ngalahin monster raksasa milik Kai dalam sekejap. Murid lain ngegas balik dan ngotot kalau Xiao beneran pahlawan mereka. To kesel banget lihat temannya diremehin kayak gitu. Xiao yang nyadar raut wajah To langsung menenangkannya. Bilang, nggak usah buang energi ngeladenin NPC kocak itu. Xiao nyuruh timnya duduk manis aja di belakang. Lumi datang lagi. Nanya apa? Dia mau kerjasama buat investigasi mereka. Xiao tiba-tiba mati kutu. Wajahnya langsung memerah. Menahan malu. Cewek itu nanya, buat mastiin, apa bener dia ngalahin orang sekte dan nyelamatin 20 teman sekelas. Xiao sok merendah dan bilang, itu murni hoki doang. Reporter ini maksa nanya, gimana cara dia ngurus monster tingkat 2 itu? Xiao ngeles bilang, monsternya lemes, dan dia langsung kabur. Si reporter jelas curiga. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini ya, karena si tukang cari, gara-gara akhirnya muncul. Merusak suasana. Aura Song Hong Kai memenuhi ruangan. Nuduh kalau tim keamanan yang sebenarnya melindungi Xiao. Gengnya ikut ketawa ngeledek. Padahal, Xiao dan timnya cuma dia masa bodoh. Ci nyindir habis-habisan, bilang Xiao itu. Cuma beruntung, walau ampas banget, Kai ngerasa menang karena mikir Xiao ketakutan. Tapi pas si pembuli ini lagi asyik ngoceh, tiba-tiba sebuah meja dibanting tepat di depannya sampai nabrak dinding. Lumi langsung meledak marahnya karena wawancaranya diganggu. Cewek ini nyuruh Kai ngaca dulu deh. Sukses bikin si preman sekolah ini malu parah di depan umum. Lumi tegas mengusir mereka semua keluar ruangan. Bikin Kai mendidih, kesal. Dengan gengsinya yang hancur, dia nyuruh gengnya pergi. Kroconya protes nanya, masa kejadian memalukan ini
dibiarin gitu aja. Tapi Kai cuma membalas dengan meninju tembok sampai retak. Kai ngancam mereka buat gak pernah bahas kejadian ini lagi kalau masih mau hidup. To dan Hina takjub banget lihat keberanian senior mereka. Sementara Lumi nanya, apa Xiao mau lanjut ngobrol? Xiao, makasih banget udah ditolongin. Tapi dia tetap ngotot. Kalau dia udah menceritakan semua yang dia tahu, Lumi mulai pakai pesona andalannya. Nawarin jalur khusus buat masuk Dewan Siswa berkat performa gilanya di ujian kemarin. Jelas saja, Xiao langsung melongo, kaget, karena dia tahu gabung Dewan Siswa itu banyak banget untungnya. Makan aja, dijamin gratis. Dan dia mikir, apa Blacky juga bakal dikasih jatah makan. Akhirnya dia pamit dan bilang ke seniornya, mau pikir-pikir dulu. Lumi pun pergi sambil nyuruh dia istirahat, karena hasil ujian bakal diumumin besok. Dan, boom, kerumunan murid udah padat buat ngecek papan pengumuman. Xiao dan Hina nyantai di bangku. Sementara, To maju buat ngecek hasil ranking mereka. Suasana bener-bener rusuh parah di depan papan pengumuman. To ngecek dari peringkat 10. Yang ternyata diisi anak divisi tempur semua. Dia langsung histeris kegirangan. Pas lihat nama, Hina nangkring di posisi 5. Murid-murid lain langsung kaget, ada anak logistik masuk top tier. Tiba-tiba, Kai muncul dengan gaya sok jagonya, dan ngatain peringkat 5 itu pecundang murni. Sontak semua murid di sana langsung menunjukkan wajah super kesal ke arahnya. Hype To makin meledak saat nyadar dia masuk peringkat 4. Anak-anak lain mulai nuduh ada kecurangan, karena 2 anak logistik masuk papan atas. Karena panas, akhirnya Kai ngecek hasilnya sendiri, pakai matanya. Ternyata, si preman ini cuma dapat peringkat 3. Dan jelas, dia ngamuk nggak terima. Posisi kedua, diambil Nana. Lalu Kai dengan emosi, nanya, siapa yang berani rebut juara 1? Temannya menelan ludah, gugup mengumumkan, kalau Xiao juara 1-nya. Kalian kaget juga kan? Sama, semua murid di sana otomatis kutu. Melihat poin Xiao, yang angkanya nggak masuk akal. Kai nyaris gila, nggak percaya. Musuh bebuyutannya ngalahin dia telak. Kebenciannya makin mendidih. Dan dia yakin, 100%, kalau Xiao curang. To malah sengaja memuji Xiao kencang-kencang. Pamer kalau poin temannya itu 4 kali lipat lebih gede dari Kai. Si preman langsung hilang akal dan mencengkeram. Kerah To. Di tempat lain, sebuah pukulan menghancurkan meja saking marahnya. Liz, direktur divisi tempur, melotot ke laporan. Nggak percaya setelah dengar anak logistik cupu bisa juara 1. Guru Bari juga jujur ngaku nggak nyangka murid baru ini bakal se-overpowered itu. Guru Tan protes dan nanya, apa info mustahil ini beneran udah divalidasi sama tim keamanan? Bari dengan tenang jawab kalau datanya udah valid, dan kepala sekolah, Song juga udah dikabari. Tiba-tiba, seorang murid panik, mendobrak masuk. Ngelaporin kalau Xiao mau baku hantam sama anak jurusan tempur. Chan Yong kepo langsung lari ngecek ributan. Liz ikut nyusul, karena firasatnya bilang, si Xiao ini patut dipantau. Mundur 2 menit sebelumnya, Kerah To ditarik paksa di tengah adu bacot yang sengit. Yang udah meledak dan langsung melayangkan tinju mautnya. To jejeritan minta Xiao nyelamatin nyawanya. Secepat kilat, sebuah tangan mencengkeram pergelangan. Xiao maju jadi tameng dan nyuruh Kai mundur. Kai melotot tajam, tapi anehnya dia setuju buat ngelepasin To. Tapi tunggu, Kai malah mengarahkan pukulannya ke arah Xiao dan mencoba menghajarnya habis-habisan. Dengan santai, Xiao menghindari serangannya. Hitungan detik, dia ngasih counter attack mematikan telak ke perut Kai. Efek pukulannya luar biasa bikin Kai terpental mundur dengan wajah syok berat. Lalu manggil monster raksasanya dan ngasih perintah buat menghabisi Xiao. Hina langsung panik menyadari kalau Kai benar-benar niat ngebunuh temannya itu.
Xiao membalas dengan tatapan mematikan, bersiap melawan sambil dikelilingi oleh aura energi gelap yang super pekat. Kekuatannya meledak brutal saat dia menerjang maju. Bikin Qi kaku ketakutan lihat level kekuatan Xiao yang sebenarnya. Untungnya, para guru datang dan teriak nyuruh mereka berhenti. Chan langsung lompat ke tengah dan memerintahkan mereka diam di tempat. Bari ngomel, tegas, ngingetin kalau baku hantam di sekolah itu haram hukumnya. Toh ngegas, bilang Qi yang mulai duluan. Chan minta penjelasan logis, sementara Kai malah teriak minta rincian poin ujian dibuka. Mereka nuduh Xiao curang gila-gilaan dan ngejek monster kontraknya. Mereka ngoceh kalau hewan peliharaan ampas gitu nggak mungkin dapat skor dewa. Pasti dibantu orang dalam. Toh nggak terima dan membalas kalau geng tempur itu bahkan nggak punya pengalaman tempur sungguhan. Bari akhirnya turun tangan dan membungkam bacotan semua orang di sana. Dia menjamin nggak masalah sama sekali buat bongkar detail poinnya sekarang juga. Bari lalu nanya, apa mereka tahu soal tragedi gelombang monster yang nyerang divisi logistik kemarin? Dia ngejelasin, ada 8 petugas keamanan tumbang dengan 3 orang kritis. Hebatnya, Xiao membantai ratusan monster buas itu sendirian tanpa ampun. Nyelamatin lebih dari 20 murid dan memukul mundur 3 monster tingkat 2 sekaligus. Dia bahkan bantu ngejatuhin bos rahasianya. Suasana hening, karena info ini udah diverifikasi resmi oleh pihak sekolah dan keamanan. Bisik-bisik kagum langsung menyebar, semua murid berbalik memuja kekuatan jagoan kita. Bahkan, manggil dia idola baru. Kai cuma bisa melongo, kayak orang bodoh. Bari memberikan selamat ke Xiao atas juara satunya. Tapi, dia juga memperingatkan supaya nggak anarkis lagi. Plus, nawarin bantuan birokrasi divisi logistik. Tiba-tiba fokus Bari teralihkan. Liz perlahan berjalan mendekat ke arah mereka dan nanya, apa benar Xiao juaranya? Xiao nanya balik, siapa bapak ini? Liz mengenalkan diri dan murid lain bisik-bisik ketakutan. Sampai sini aja dulu ya. Pastikan kalian nunggu kelanjutan nasib MC kita ketemu direktur divisi tempur ini. Ikuti terus, karena kita akan melihat rebutan murid paling gila. Xiao menyapanya formal dan bertanya, alasannya datang. Liz memuji fisik dan kemampuan tempur Xiao, lalu menawarinya masuk divisi tempur. Dia menggoda Xiao dengan janji bimbingan pribadi untuk evolusi hewan kontraknya dan belajar teknik langka. Tiba-tiba, ada suara teriak, melarang Liz mencuri murid potensial. Zhang, direktur divisi penelitian, muncul. Liz marah dan menuduhnya tidak sopan pada aturan. Para murid kaget, luar biasa, melihat direktur divisi penelitian mendadak muncul. Zhang membalas, kalau seorang guru sudah meminta transfer Xiao. Zhang menggoda Xiao dengan peningkatan dan ramuan penyembuh. Kalau dia bergabung, kedua direktur mulai bertengkar dan menarik-narik Xiao. Bari meledak marah dan mengomeli mereka karena merebutkan muridnya. Dia tegaskan, divisi logistik akhirnya punya bintang. Jadi, dia takkan melepasnya begitu saja. Dia bilang ke Xiao, keputusannya ada di tangannya, dan mereka akan menghargainya. Xiao bilang, dia memutuskan tetap di departemen logistik. Para direktur mendesaknya untuk berpikir lagi dan mempertimbangkan peluang emas ini. Xiao menolak dengan sopan, bilang dia masih bisa berkontribusi tanpa harus pindah divisi. Kedua direktur itu terkesan sekaligus frustrasi. Kei jelas merasa iri banget pada Xiao. Chan menenangkan Kei dan menyuruhnya jangan menyerah. Guru mereka terus menenangkannya dan menekankan potensi hewan kontrak miliknya. Chan menyuruhnya latihan lebih keras demi merebut kembali harga diri mereka di kompetisi sekolah nanti. Para direktur memuji Bari karena menemukan bakat sehebat itu. Mereka berhenti dan kaget saat melihat Song. Liz bertanya, ada angin apa Song datang ke kantor? Song dengan tenang menjelaskan, dia dengar soal Xiao dan ingin melihat sendiri. Dia mengungkit
pertengkaran publik. Para direktur tadi, saat keduanya terlihat bersalah, Song menyebut kelakuan mereka memalukan. Belum lagi Xiao ditugaskan di divisi logistik. Dia mengakui kalau divisi logistik itu lumayan hebat karena punya 3 dari 5 murid top. Song menegur divisi tempur yang makin kendor. Beberapa tahun terakhir, Liz minta tolong Song untuk memindahkan Xiao ke divisi tempur dan berjanji akan jadi mentornya. Song menolak permintaan itu karena takkan bisa menjelaskannya pada Barry. Barry merasa bangga sementara para direktur pasrah. Song bertanya pada Barry di mana Xiao berada agar dia bisa memujinya langsung. Barry menawarkan diri, mengantarnya ke lapangan latihan tempat Xiao berada. Para petugas kaget melihat Song berencana menemui Xiao secara langsung. Liz lalu bertanya, apakah Song sungguh menganggap Xiao sehebat itu setelah rumor dia mengalahkan monster? Tingkat 2. Sekarang, perhatikan baik-baik. Para perwira mencoba meremehkan Xiao, dan curiga petugas keamananlah yang melakukan semuanya. Song awalnya ragu, tapi berubah pikiran setelah dengar penjelasan Chen. Dia memastikan apa benar hewan kontrak Xiao cuma seekor anak anjing, yang langsung dibenarkan Liz. Para perwira menambahkan, tak mungkin hewan kontrak Xiao bisa mengalahkan pelahap kristal. Song marah besar pada para perwiranya dan mengingatkan mereka tentang martabat seorang mentor. Dia langsung tenang kembali, lalu meminta mereka diam. Dia berjalan pergi sambil meminta Barry mengantarnya ke Xiao. Sementara itu, Blackie asyik menikmati makanannya. Xiao mengamati, nafsu makannya makin besar sejak anjing kecil ini berhasil naik tingkat. Dia melihat sedikit ransum yang tersisa dari sistem. Xiao menyuruh Blackie untuk bersabar sampai dia dapat cukup uang untuk beli makanan enak. Tiba-tiba, ketukan pintu mengejutkan. Xiao. Dia bangkit membuka pintu. Dia heran, siapa yang datang di tengah sesi latihan. Barry ada di balik pintu, bersama Song dan Liz. Xiao bingung banget. Ngapain kepala sekolah ada di ruang latihan bersamanya? Dia menyapa Song dengan sopan. Sang kepala sekolah sangat terkesan melihatnya latihan, bukannya merayakan, setelah merebut peringkat pertama. Song menyapa Blackie. Meski dia masih tidak percaya, anak anjing bisa juara pertama di ujian. Song mengeluarkan sesuatu dari rompinya. Sebuah cek sebagai hadiah spesial untuk Xiao. Song memberinya cek $1 juta yang bisa dia cairkan di Bank United mana saja. Xiao menunjukkan rasa syukurnya saat menerima hadiah itu. Song sebenarnya cemas soal rekening bank sekolah dan agak ragu memberikan cek itu pada Xiao. Song memberi peringatan kalau dia mungkin bakal kena masalah saat menarik uangnya, tapi dia boleh coba lagi. Xiao berterima kasih, tapi dia sadar sebenarnya tak ada hadiah uang sama sekali. Song menambahkan Xiao bisa menikmati akses setengah harga untuk fasilitas sekolah dan penukaran poin. Xiao bertanya, apa ada hadiah lain? Dan Song menjawab, akan ada lebih banyak nanti. Xiao bisa menerima sebuah harta karun dan membawa keluarganya ke lingkaran dalam kalau dia tembus 10.000 poin di ujian. Berikutnya, Xiao makin semangat untuk tampil lebih baik di ujian nanti. Song menyarankan Xiao menukar hewan kontraknya nanti dengan sesuatu yang jauh lebih hebat. Ini bikin Blackie ngamuk, tapi Xiao berusaha menenangkannya. Song menyuruh Xiao istirahat lebih awal, karena tes penempatan besar terjadi besok. Sang kepala sekolah sangat menantikan penampilannya. Kalian juga merasakan ketegangannya kan? Xiao mulai mengungkap rahasia dunia yang lebih dalam. Bukan sekadar tes biasa. Dia langsung memeriksa berbagai cara untuk membantu Blackie tumbuh lebih cepat. Mencari tahu apa ada metodenya di buku panduan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu di salah satu halaman. Blackie menangis di pojokan karena sudah sangat kelaparan. Xiao membaca kalau anjing suci hanya ingat mengisi perutnya saja. Xiao menutup buku itu dan bersiap membawa Blackie berpetualang kecil. Xiao akhirnya memutuskan untuk pergi menuju ruang gravitasi dulu. Xiao sadar, memakai ruang gravitasi butuh poin atau uang tunai. Dia berencana menghemat uangnya setelah membelikan makanan untuk Blackie dan mengirim sisanya untuk adiknya.
Xiao memutuskan menunda urusan itu sampai tes peringkat besok. Xiao membaca panduannya dulu sebelum masuk ke ruang gravitasi. Xiao teringat diskon setengah harga yang diberikan sang kepala sekolah kepadanya. Sebagai hadiah, Xiao merasa ruang gravitasi ini tidak terlihat spesial. Dia bilang pada Blackie, mereka akan mulai dengan gravitasi ganda. Xiao dan Blackie langsung kaget dengan tekanannya di kantor OSIS. Tatsu, salah satu anggota, menyuruh Lumi untuk memberikan posisinya pada Kai. Dia menganggap Lumi buang-buang rekomendasi untuk Xiao Yang. Hewan kontraknya cuma anak anjing. Lumi langsung mempertanyakan komentar itu dan bertanya, apakah Xiao tidak memenuhi standar mereka? Dia juga menantang, apa menurutnya anak baru logistik tak pantas masuk OSIS? Tatsu sangat yakin kalau Xiao memang sama sekali tidak pantas. Lumi menekankan, 2000 poin Xiao jauh di atas Kai. Tatsu yakin, Xiao cuma bertahan pakai trik licik dan sangat pede. Poinnya sendiri lebih tinggi. Lumi mengingatkan Tatsu kalau dia tak bisa bicara begitu. Anggota lain bernama Yugo mengakui performa luar biasa Xiao meski baru masuk sekolah 3 hari lalu. Tatsu tetap tak setuju. Sementara Yugo menantikan penampilan Xiao di tes peringkat dan membiarkan posisinya kosong. Para murid berkumpul di kampus. Heran, kenapa ada tes lagi tepat setelah ujian simulasi? Salah satunya menjelaskan kalau tes peringkat adalah tradisi sekolah. Murid yang tampil bagus punya peluang untuk masuk OSIS. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian mereka, yang ternyata adalah sosok Xiao. Mereka mengenalinya dan dengar kabar kalau OSIS sedang mempertimbangkan merekrutnya, meski hewan kontraknya kelihatan lemah. Mereka penasaran, apa Xiao mirip dengan Yuan, murid tahun kedua legendaris yang gila latihan, berotot besar. Tiba-tiba ada yang menarik perhatian Blackie. Dia bertanya, apa Xiao dengar komentar mereka? Tapi Xiao sama sekali tak peduli. Mendadak sebuah bus berhenti di kampus. Seekor babi hutan raksasa diikat di atas bus saat para murid kembali ke sekolah. Untuk tes peringkat anak baru, mereka kelihatan kesal, tapi mencoba tetap santai. Monster itu mendadak mencoba lari, tapi Yuan melotot ke arah monster itu. Dengan mengancam, dia menyerang dengan kekuatan singa, bikin babi hutan itu pingsan dan mengguncang bus. Seseorang langsung berusaha menstabilkan kendaraannya. Safe menggunakan kekuatannya sambil mengingatkan Yuan untuk menjaga sikapnya. Dia minta maaf dan berjanji akan lebih hati-hati lain kali. Murid-murid kaget melihat Yuan di kampus. Yang lebih bikin mereka syok adalah monster tingkat 3 di atas bus itu. Blackie merasa monster itu enak, tapi Xiao mencegahnya mengejar babi hutan itu. Pintu bus tiba-tiba hancur, dan siluet dua sosok muncul di balik asap. Blackie sangat terkejut oleh ledakan itu, dan Xiao penasaran. Apa ini? Aksi panggung guru. Kakek bernama Luke beserta asistennya muncul dari ledakan. Sampai sini dulu. Kalian pasti tak sabar melihat kelanjutannya. Dia memuji para murid baru. Sini kumpul! Kalian dan aku bakal saksiin kelanjutan akademi ini. Asisten Luke sibuk ngurusin senior. Sementara kepala sekolah dapat laporan darurat buat semua orang. Pesan ini buat semua, termasuk yang lagi latihan tertutup atau ujian. Petugas nanya rencana Song, tapi kepala sekolah langsung nyetop dia. Padahal petugas itu udah ngebet banget, pengen nangkap si pengkhianat. Berdasarkan info Chen, Song benar-benar serius mau ngamanin kampus. Dia langsung fokus ke Xiao dan mulai investigasi dari cowok itu. Di sisi lain, para murid udah kumpul di arena ujian. Tori sampai melongo. Hina ngingetin dia biar nggak kelihatan bego, atau mereka bakal jadi bahan ketawaan lagi. Xiao lalu nanya ke Hina soal detail ujiannya. Hina pun ngejelasin kekuatan hewan kontrak itu dinilai dari bakat dan perkembangannya. Ujian tingkat ini tujuannya buat ngecek sejauh mana hewan mereka tumbuh. Wujud asli mereka bakal kebuka seiring naiknya level. Xiao baru sadar kalau wujud anjing dewa itu cuma skill buat naik level cepat. Jalur perkembangannya
Dibagi 3, ada tahap monster, mistis, dan dewa. Masing-masing punya 3 level lanjutan. Level lanjutan, di tahap monster sendiri, ada 3 peringkat dari yang terendah sampai tertinggi. Hina bilang, mereka ini masih pemula. Terus, Toru dengan isengnya malah nangkap Blackie. Toru malah niat kabur. Tapi Xiao langsung narik dia dan gagalin rencananya. Tiba-tiba, Bar minta perhatian semua murid dan nyuruh mereka siap-siap. Suasana di arena ujian mendadak tegang. Dari atas, Yugo dan Tatsu nontonin sambil ngerasa nostalgia parah. Yugo ingat waktu wakil presiden mecahin rekor di zaman mereka. Dan itu bikin Lumi sadar kalau mereka harusnya ada di sini. Seiyu dengar obrolan mereka, lalu nyamperin. Dia langsung meluk Lumi saking lamanya enggak ketemu. Seiyu terus nanya ke Yugo, gimana pendapatnya soal murid tahun ini? Yugo jujur bilang, kalau angkatan ini agak aneh. Lumi lalu nunjuk Xiao buat dikenalin ke Seiyu. Ternyata Seiyu udah tahu. Soalnya adiknya satu kelompok bareng Xiao. Seiyu penasaran banget. Apa yang aneh dari cowok itu? Dan Yugo langsung bilang, kalau hewan kontrak Xiao itu cuman anak anjing peringkat F. Bikin Seiyu kaget bukan main. Lumi nambahin, kalau kepala sekolah sendiri yang ngasih hadiahnya, Xiao sadar. OSIS lagi ngeliatin dia. Perhatikan baik-baik ya. Ini bakal seru. Xiao dadah. Dadah. Padahal ngerasa ada yang aneh. Chan nyuruh semuanya siap-siap ujian. Dan minta mereka ngeluarin serangan paling maksimal ke target. Zin, yang punya bakat peringkat B, sama beruang coklatnya. Maju duluan. Terus, disusul Jen, sama katak hitam, peringkat C, miliknya. Si lebar maju, urutan ketiga, bawa ayam peringkat C. So ngebatin. Kalau kualitas murid tahun ini, lumayan menarik. Tiba-tiba, Kai ngangkat tangan dengan sombongnya. Dia langsung ngehajar target, pakai kekuatan behemoth, peringkat A miliknya. Gila kan? Kroconya langsung heboh muji dia. C, dengan bangganya, bilang kalau behemoth itu hewan kontrak terkuat. Semua orang rubungin dia buat jilat. Seiyu mastikan lagi ke Tatsu, apakah ini murid yang dia rekomendasiin? Dan Tatsu mengiyakan. Seiyu ingat Kapten Xiao pernah nyebut soal cewek dengan kontrak peringkat A. Chan tiba-tiba manggil Nana buat maju. Xiao nyemangatin Nana. Bikin cewek itu senyum. Nana berdiri di depan target. Ambil napas, lalu ngumpulin semua energinya. Dia melesat, dan langsung ngehantam target itu habis-habisan. Cahaya berbentuk pedang, nembus tepat di tengah target pakai rumput tempur peringkat A miliknya, yang udah level puncak. Semua murid melongo. Yakin banget kalau ini jauh lebih kuat dari Kai. Yugo nyuruh Chef rekrut Nana, tapi cewek itu udah di booking Xiao buat divisi tempur. Dalam hati, Chef ngakuin kalau bakat Nana bahkan ngalahin rubah ekor 3 miliknya. Tatsu yakin banget Nana itu yang terkuat di angkatan ini. Tapi Lumi ngingetin, kalau Xiao belum maju. Tatsu yang kepancing langsung nantangin Lumi taruhan. Jelas aja, Lumi berani nerima. Lumi setuju. Dua orang itu debat dan sepakat buat taruhan inti kristal monster tingkat 3. Tatsu cabut ke toilet dan minta dikabarin kalau hasilnya udah keluar. Tatsu sebenarnya lagi merencanakan sesuatu buat menghadang Xiao supaya cowok itu lemes pas ujian nanti. Tatsu udah nongkrong santai di depan pintu masuk arena, persis pas Xiao mau masuk. Xiao yang kebingungan nanya dia itu siapa. Lalu Tatsu jawab, kalau dia pasang taruhan buat Xiao. Tapi Xiao nggak peduli, dan nyuruh dia minggir. Tatsu janji bakal ngebeking dia, kalau Xiao mau kerjasama. Awalnya, Xiao tertarik. Tapi sepersekian detik, kemudian, dia langsung nolak, mentah. Tatsu yang emosi langsung nelayangin pukulan ke arahnya. Tapi gila, Xiao nangkis pakai tinjunya sendiri. Kekuatan mereka berbenturan hebat. Dan Tatsu langsung jantungan pas. Nyadar seberapa gila kekuatan fisik Xiao. Xiao ngeluarin aura membunuhnya, dan nanya Tatsu mau ngajarin apa. Tiba-tiba Lumi dan Chef muncul mergokin mereka. Tatsu panik, dan pura-pura lagi akrab sama juniornya. Dan Xiao ngikutin dramanya. Di dalam hati, mereka berdua saling maki. Xiao akhirnya lanjut buat ujian
dan dadah ke seniornya. Dia siap-siap, sementara semua mata langsung tertuju padanya. Kalian lihat sendiri kan? Xiao mukul targetnya, sampai meledak hancur berantakan. Song, sampai melotot nggak percaya. Lihat aksi gila ini. Arena ujian hancur berantakan, karena kekuatan monster Xiao. Energi merah pekat meledak dari kepalan tangannya. Semua orang di sana syok berat. Sadar, kalau pukulan tadi udah mecahin semua rekor pertarungan monster, Chan cuma bisa melongo. Lihat, potensi Xiao yang bisa nembus peringkat pembunuh harimau. Song masih bengong. Nggak percaya, dia buru-buru nyuruh Luke buat ngecek mesinnya. Takutnya error. Luke langsung lari turun, nurutin perintah kepala sekolah. Seiyu bilang, Lumi baru aja bawa monster beneran. Dan ingat, promosi tercepat di kota ini cuma butuh setengah bulan. Lumi pun mengiyakan dengan bangga. Yugo nambahin, kalau pemegang rekor itu masuk 10 besar petarung manusia terkuat. Tatsu elus dada, karena tadi nggak lanjutin berantem sama Xiao. Tapi sedetik kemudian, dia panik. Gara-gara nyadar, baru aja kalah taruhan, inti kristal tingkat 3. Murid-murid lain mulai nuduh kalau mesinnya udah rusak dari awal. Tapi Luke dengan santai ngumumin kalau mesinnya normal dan hasil Xiao itu 100% sah. Semua murid langsung heboh dan kagum sama kekuatan gila Xiao. Kei sampai pusing mikirin gimana Xiao bisa sekuat itu. Dia ngelirik Tatsu buat minta penjelasan. Tapi seniornya itu cuma mendecih frustrasi. Iri dengki sampai ke ubun-ubun, Kai sumpah bakal nyari cara buat ngancurin Xiao. Di sisi lain, Lumi ngingetin soal rapat OSIS, ngebahas Xiao dan nagih kristal taruhannya ke Tatsu. Sementara itu, Xiao lari kabur. Berdoa semoga sekolah nggak nyuruh dia ganti rugi mesin yang hancur. Tiba-tiba Luke nyetop dia. Xiao udah ketar-ketir, takut disuruh ganti rugi. Tapi Luke nenangin dia, bilang sekolah nggak sepelit itu, dan jelasin kalau mesin tadi cuma bisa ngukur level pembunuh harimau pemula. Xiao langsung lega dan menghela napas panjang. Luke lalu bawa dia ke ruang ujian spesial. Nyuruh Xiao ngeluarin semua kekuatannya, karena alat ini bisa ngukur sampai tingkat 3. Xiao langsung ngehajar mesinnya. Pukulannya bikin Luke kaget. Karena sadar, Xiao udah nyampe peringkat pembunuh harimau. Cuma dalam 5 hari, Luke ngakuin Xiao udah ngelewatin tingkat 2. Dan anjingnya itu sebenarnya punya potensi besar, walau kelihatannya nggak berbakat. Luke sampai heran. Masa Xiao nggak sadar? Sekuat apa dirinya? Xiao cuma cengengesan. Ngaku kalau dia terlalu sibuk ngurus pendaftaran sampai belum belajar apa-apa. Luke pun ngejelasin. Banyak senior yang masih nyangkut di level pemula. Jadi Xiao ini udah melesat jauh. Dia jelasin, kalau ikatan kontrak itu ningkatin kekuatan master. Tapi mereka nggak bakal bisa menang lawan orang selevel tanpa bantuan monsternya. Monster kuat biasanya datang dari bakat tinggi atau kemampuan spesial. Xiao jadi mikir, apa dia bisa jadi petarung elit cuma ngandalin sistemnya dan Blackie. Terus dia nanya, gimana cara dapat skill tempur? Luke bilang, skill tempur itu bisa dipelajari selain dari bakat monster, yaitu dengan nambahin teknik baru. Sekolah ngasih hadiah, dan tiap guru punya teknik sendiri. Semuanya tergantung usaha. Luke bilang, kalau Xiao konsisten gila begini, dia bisa wakilin sekolah di kompetisi nasional antar akademi. Jadi, kalian siap lihat liarnya zona terlarang bareng aku. Gas, temani aku bahas manhwa gila ini. Area Misti itu bagaikan dungeon game fantasi bagi Xiao. Risiko tinggi, hadiah fantastis. Tapi, saat latihan, dia mengeluh karena sistemnya cuma ngasih makanan anjing dan status doang. Benar. Benar sistem ampas. Xiao lalu bertanya, apa Blackie punya skill aktif selain pasif lipat 3? Anjing itu malah tepar. Jadi, Xiao mutusin buat cari guru bela diri saja. Merasa butuh tantangan. Xiao nekat menguji batasnya dengan menyalakan gravitasi tingkat 3. Panel ditekan, dan energi super berat langsung memenuhi ruangan itu. Gila!
Tiba-tiba, retakan bercahaya dengan kilat biru merobek dinding. Sosok misterius, berbalut energi, perlahan melangkah keluar dari portal itu. Mata Xiao langsung menajam. Instingnya mengatakan ada ancaman besar di sini. Tanpa ragu, dia langsung menyerang. Tapi serangannya ditangkap dengan mudah oleh pria misterius yang malah memuji refleksnya. Xiao melongo kaget dan bingung bagaimana penyusup ini bisa masuk. Dia langsung melancarkan pukulan dadakan. Kaget melihat kecepatan lawannya di bawah gravitasi 3 kali lipat. Pria itu menangkis santai, lalu memuji Xiao yang sudah mencapai level harimau menengah. Xiao berteriak, menanyakan identitasnya. Pria itu cuma tersenyum miring dan langsung ambil kuda-kuda. Sebuah tinju super kilat terpantul di mata Xiao. Dia mencoba menangkis, tapi tebak arah serangannya. Ternyata dari bawah. Xiao benar-benar lengah. Pria itu mendaratkan lutut brutal tepat ke dadanya, menerbangkannya jauh. Saat menunduk, penyerangnya sudah menghilang. Firasat buruk, musuhnya pasti ada di belakangnya. Serangan telak menjatuhkan Xiao ke lantai. Sambil memuji fisik Xiao, penyerang itu melihatnya bangkit. Dia lalu mengkritik minimnya pengalaman tempur pemuda itu. Ragu dia bisa lolos ujian. Melihat tuannya terpojok, Blacky maju dan menggonggong galak ke arah si penyerang. Tapi satu tatapan tajam, pria itu langsung membungkamnya. Xiao segera menyuruh anjingnya mundur dan menyerahkan semuanya padanya. Ternyata penyerang itu adalah kepala sekolah Song. Dia cukup kaget, anak anjing itu tahan dengan auranya. Xiao akhirnya sadar dan menggumamkan nama sang kepala sekolah dengan nada tidak percaya. Perhatikan bagian ini. Xiao bertanya, apa tujuannya cuma buat tes? Song memperingatkan, kalau menyembunyikan kekuatan itu berbahaya. Tiba-tiba, sistem berbunyi, menanyakan apakah wujud anjing suci harus diaktifkan otomatis. Xiao langsung panik dan menyuruh sistem memberikan kekuatan tanpa mengubah ukuran Blacky. Sistem bilang oke, mari kita coba. Dan boom, wujud anjing suci pun terpicu setengah bagian saja. Sesuai pesanan, ledakan energi merah seketika mengubah auranya. Song akhirnya sadar, Xiao menyimpan potensi monster. Xiao berteriak keras, energi meledak liar di sekitarnya, lalu dia langsung melesat maju. Kecepatan dan kekuatannya naik gila-gilaan. Sang kepala sekolah langsung memasang kuda-kuda, menahan rentetan pukulan mematikan itu. Dia menangkap tinju Xiao, tersenyum sinis, dan melepaskan energi miliknya sendiri. Song bilang itu belum cukup, lalu menghantamkan pukulan bercahaya ke pinggang Xiao. Xiao terhuyung, tapi melihat celah emas. Dia mencengkeram lengan kepala sekolah dan mengumpulkan kekuatan. Aura monster merah muncul. Kejutan mutlak. Song menahan serangan itu sambil mengejek kalau Xiao melanggar aturan main. Ledakan raksasa pecah akibat benturan kekuatan mereka. Xiao sempat lega, mengira serangannya barusan masuk telak. Tapi Song tiba-tiba muncul dari belakang dan menghajar punggungnya. Pertarungan selesai. Song kaget, pemuda ini masih sanggup berdiri, padahal dia memakai 70% kekuatannya. Xiao kemudian menjelaskan alasan rahasia dari ujian sebelumnya yang cuma diketahui sekolah dan tim tempur. Xiao menebak, Song curiga ada pengkhianat kultus di sekolah. Lagi pula, laporannya sama sekali tidak menyebut pertarungan dengan anggota sekte. Dia protes kena penyergapan mendadak. Tapi Song yakin ada yang disembunyikan. Walau begitu, dia mengakui kekuatan Xiao dan memintanya menceritakan ulang pertemuannya dengan pengguna ular itu. Xiao akhirnya menceritakan semua kejadian gilanya secara detail. Song curiga sekte itu menargetkan Xiao karena kontraknya. Karena info dari Chen sebelumnya sangat buram, Xiao mendesak kepala sekolah untuk menjelaskannya. Song lalu mulai bercerita. Sekte pemusnahan muncul usai kabut misterius dan bersembunyi dalam bayangan. Kelompok ini memuja kehancuran alam, memicu bencana raksasa bertahun-tahun lalu. Song menghela napas. Benar-benar tidak menyangka sisa-sisa kelompok gila itu mulai bikin masalah lagi sekarang. Saat ditanya alasannya, Song bilang motif mereka masih abu-abu. Tapi sekolah pasti melindunginya. Pesannya cuma satu.
Jangan pernah bersantai, atau kematian akan datang kapan saja. Terus, asah kekuatan. Xiao lalu penasaran soal level sekolah lain. Kata kepala sekolah, dia memang jago di sini. Tapi, di tingkat nasional, biasa saja. Murid-murid di kota dengan kabut tebal jauh lebih mengerikan. Xiao lalu dengan iseng minta hadiah karena tembus tier 2. Tentu saja, itu cuma bikin urat leher Song mau putus. Semakin Xiao mengejek, kemarahan sang kepala sekolah makin memuncak. Kamu pasti sependapat sama aku. Xiao ini emang nyari mati. Dia malah santai minta diajari bela diri. Song akhirnya melempar buku manual teknik tempur langka kepadanya. Saat Xiao menoleh, pria itu mendadak hilang. Di tempat lain, Song keluar dari portal sambil bersyukur bisa menghindari serangan monster Xiao tadi. Dia langsung menangis konyol, menyadari dia tak sengaja ngasih teknik rahasia, gara-gara lupa diri. Sementara itu, Xiao mengecek buku manualnya. Saat transfer data dimulai, dia langsung memasukkan teknik tempur itu ke dalam sistem. Ting! Notifikasi muncul, menyatakan kalau teknik ini sukses membuka fitur sistem pertarungan. Fitur baru ini memberi akses kekuatan tambahan. Sebuah skill terkunci bernama Howl tiba-tiba muncul di antarmuka. Blackie, si anjing, rupanya mempelajari sebuah skill gelombang suara yang mematikan, membuat Xiao kagum berat pada harta kepala sekolah. Tombol pelajari ditekan, dan skill diaktifkan. Blackie langsung bercahaya terang saat menyerap teknik tempur itu. Xiao akhirnya sadar, sistem ini bisa melewati proses manual dan belajar instan. Otak liciknya bekerja, berniat jadi raja penyihir kalau semua skill bisa dibeli. Sayang, senyumnya langsung luntur melihat harga-harga skill itu yang super tidak masuk akal. Mahalnya gila. Dia ngegas nanya cara cari poin ke sistem. Tapi jawabannya malah muter-muter bikin emosi. Xiao mengamuk dan ngatain sistem ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Sambil memegang kunci hitam, Xiao mengancamnya terang-terangan. Sistem ketakutan dan buru-buru menampilkan panel atribut monster serta fitur sinkronisasi skill. Tempur, fitur ini memungkinkan sinkronisasi kekuatan monster untuk membuka berbagai teknik fusi. Keren banget kan? Xiao puas banget dengan hadiah barunya. Dia berencana menguji deretan skill ini secepatnya dan bakal minta bantuan guru Bur. Siapa tahu dia bisa memeras lebih banyak teknik gratisan darinya. Besoknya, dia berpapasan dengan Seiyu dan Lumi di lorong. Langkahnya terhenti saat Lumi menyapanya dengan ceria. Wajah Xiao memerah saat membalas sapaan seniornya itu, lalu Lumi menggodanya karena datang terlambat. Lumi memperkenalkan Seiyu, yang namanya terdengar familiar bagi Xiao. Setelah saling sapa sopan, Seiyu langsung memberikan undangan resmi masuk Dewan Siswa. Rupanya pemuda ini dipilih gara-gara hasil ujian dan peringkatnya yang mengerikan. Kilas balik menunjukkan betapa ngebetnya Seiyu merekrutnya. Xiao santai saja menerima tawaran itu, tapi ada syaratnya. Tanpa malu, dia nanya apa ada gaji bulanan, makan gratis, atau bonus lainnya. Kedua cewek itu melongo melihat urat malunya yang putus. Dengan terpaksa mereka mengiyakan. Menjelaskan deretan hak istimewa anggota, Xiao menyeringai lebar dan bertanya, apa masih ada celah buat naik gaji. Lumi dengan gaya lebay langsung menawarkan bayaran ganda supaya urusan beres. Tentu saja Xiao setuju dan langsung jabat tangan. Formulir pendaftaran diserahkan dan tanpa basa-basi dia langsung menerimanya. Perhatian para gadis tiba-tiba tersita oleh kelucuan Blackie. Lumi memeluk anjing itu erat, sementara Blackie melolong kegirangan. Saat Xiao kembali membawa formulir, amarahnya meledak. Seketika melihat anjingnya, malah keenakan cari kesempatan. Dia langsung menarik Blackie, benar-benar murka dengan tingkah genitnya. Xiao memperingatkan, hukuman berat menanti di rumah. Seiyu mengonfirmasi semuanya beres dan mengingatkannya untuk melapor besok pagi. Seiyu lalu pergi bersama Lumi, berterima kasih
karena sudah menjaga adiknya. Xiao baru sadar, Hina dan Seiyu ternyata saudaraan. Di kelas, guru Bur menyudahi pelajaran teori. Dia mengingatkan murid-murid untuk menikmati kehidupan sekolah usai ujian berakhir. Tapi Xiao kelewat bosan buat peduli. Sang guru menjelaskan kalau tujuan universitas adalah memperkuat murid dan monster kontrak mereka secara maksimal. Bur menambahkan kalau seringnya bertarung itu sangat vital buat melatih monster. Xiao sadar, Blacky masih butuh latihan gila-gilaan. Guru Bur lalu menjelaskan kalau sekolah rutin menugaskan murid melakukan pengintaian dan beberapa misi kecil di dalam kota. Murid-murid protes, berharap ada pertarungan sungguhan, bukan cuma bantu nenek menyeberang jalan. Dan disinilah cerita kita berhenti. Pastikan kalian ada di sini buat lihat kelanjutan kegilaan ini. Ikuti aku, karena kita akan melihat pemburu monster level dewa yang bersembunyi di kota. Xiao tiba-tiba mengingat senior aneh itu, lalu mendadak panik karena suatu hal mengejutkan menghantam kepalanya dengan keras. Bari membentaknya, memperingatkan bahwa kelengahan sedikit saja bisa berujung maut. Dia mengingatkan ada sekitar 20 siswa tewas tahun lalu karena kenyataan itu sangat kejam. Bari menegaskan bahwa prioritas utama setiap misi adalah menyelamatkan nyawa sendiri. Lalu dia menyuruh seluruh kelas membentuk tim 3 orang dan mengambil tugas mereka. Xiao langsung menolak ajakan tim lain, menyatakan dengan jelas dia sudah punya tim. Toru sangat bangga menyebut mereka rekan paling andal untuk Xiao. Xiao lalu mengecek daftar papan misi yang menampilkan beberapa tugas sulit dengan detail lengkap. Xiao langsung memilih misi yang menghasilkan poin sistem tertinggi. Dia juga memastikan pada sistem apakah monster kontrak bisa mendapatkan poin tim tambahan. Menggebrak meja dengan mantap, Xiao mengunci pilihan misinya. Bari mengingatkan mereka, ini satu-satunya tim logistik yang lolos. Tapi harus sadar diri. Dia menyerahkan dokumen pengarahan itu, meminta mereka semua serius. Dia menjelaskan bahwa skor misi akan menentukan izin masuk ke area kabut. Seorang siswa langsung penasaran, apa untungnya masuk ke sana? Bari menjelaskan, itu bisa menghasilkan poin besar dan menaikkan status di sekolah. Siswa bisa mendapat senjata dan uang dengan bantuan anggota OSIS selama misi berlangsung. Bari lalu membubarkan kelasnya, menyuruh mereka bersiap kembali besok pagi untuk misi. Hina menawarkan diri membahas detail misi bersama. Tapi, Xiao harus menemui Bari dulu untuk bertanya. Xiao mendekati Bari untuk menanyakan soal teknik tempur. Bari setuju, tapi meminta dia mengantar beberapa dokumen ke kantor dulu. Bari bergegas pergi ganti baju, menyuruhnya menunggu langsung di ruang latihan. Begitu tiba di ruang latihan, dia mengecek kesiapan Blacky. Monster itu mengaum keras dan menghancurkan target berkeping-keping. Sistem mendeteksi sinkronisasi rendah. Artinya, dia sangat butuh pengalaman tempur nyata. Bari lalu tiba, dan terkejut melihat dia datang lebih awal. Xiao menyapa dengan sopan. Bari mulai menjelaskan beberapa teknik tempur. Dan Xiao sangat antusias, minta diajarkan 1-2 trik mematikan. Bari menggoda soal pilihannya. Dan Xiao dengan cepat bersemangat menyetujui untuk mempelajari semuanya sekaligus. Bari menyuruhnya berlatih agar dia bisa menilai skill tempur mana yang paling pas. Xiao bersiap di depan target, memamerkan kekuatannya. Bari menonton dengan tenang dan menyuruhnya segera mulai. Xiao memusatkan fokus, menghancurkan target dengan rentetan kecepatan gila. Bari mencatat, kecepatannya luar biasa, tapi kurang kontrol. Tiba-tiba, Xiao mengumpulkan tenaga. Mengejutkan, Bari yang mengira dia sedang menguji prototipe serangan Fushi. Xiao menyuruh Blacky menyerang. Monsternya langsung melompat ganas. Bari menghentikannya, menyebut serangan brutal tanpa otak. Ini tidak. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini bagian yang paling seru. Bari menawarkan diri untuk memamerkan teknik aslinya. Dia menyuruh Xiao melihat saksama sebelum mulai. Bari menerjang maju dengan kecepatan dan fokus yang sangat intens. Xiao mematung kagum.
saat Bari memukul dengan presisi sempurna. Serangannya langsung menghancurkan target berkeping-keping dengan kekuatan api. Bari bertanya, apa dia melihat? Xiao langsung bilang ingin belajar teknik itu. Tapi Bari mengingatkan, jalannya masih sangat panjang. Dia menjelaskan bahwa master kontrak biasa terbatas pada skill monster mereka saat fusi. Xiao mengecek sistemnya dan menyadari skill miliknya kurang cocok untuk pertempuran nyata yang mematikan. Bari menunjukkan buku tempur yang bisa beradaptasi dengan sifat monster. Dia bilang mempraktikannya saat melakukan fusi dengan monster kambing iblis bulan separuh. Sistem menampilkan skill baru yang keren berdasarkan sifat monsternya. Bari mengkritik skill dasarnya, tapi menyebutkan dengan usaha keras. Awalan lemah pun bisa menjadi sangat mematikan. Tiba-tiba, ledakan energi dahsyat menghancurkan target di depan mereka. Bari syok berat, sementara Xiao menoleh untuk meminta pujian. Bari tak percaya Xiao bisa menggabungkan skill tempurnya secepat itu. Dia teringat dulu butuh waktu sebulan penuh untuk mencapainya. Merasa tidak perlu menahannya lebih lama, dia memberikan buku panduan itu padanya. Xiao menerimanya dengan rendah hati, sementara Bari mendadak merasa dirinya sangat tidak berguna. Xiao minta terus latihan bareng, karena dia belum paham dasar-dasarnya. Dalam hati Bari berpikir anak ini lumayan, dan mengajarinya bisa jadi hal menyenangkan. Berpura-pura ragu, dia pun setuju berlatih bersamanya. Bari memunculkan wujud tempur beserta monster kontraknya. Esok harinya, para siswa mulai berkumpul di luar kampus. Xiao datang sangat terlambat dan beralasan ketiduran usai latihan keras semalaman. Timnya meledek karena dia terlalu terobsesi pada latihan. Xiao terdiam melihat seseorang yang cantik luar biasa. Hina langsung tersipu malu dan menyuruhnya berhenti bercanda bodoh. Lalu menanyakan keberadaan Bari. Karena Bari terlalu kelelahan usai latihan gila mereka. Xiao beralasan dia kurang sehat dan mengajak timnya segera bergerak maju. Tim Xiao kesal. Dia malah menghilang saat harusnya mereka menganalisis misi bersama. Xiao minta maaf dan mengaku lupa waktu karena sibuk meningkatkan kekuatan. Dia kemudian menyarankan agar mereka nongkrong di kafe terdekat mencari informasi penting. Di dalam, mereka memeriksa dokumen detail misi. Mereka mengenali monster di rekaman itu dan menyadari itu monster yang membunuh masternya sendiri. Pernahkah kalian menyangka plotnya belok ke sini? Han menyadari itu monster tipe tikus. Di selokan gelap, seekor tikus berlari mendekati seseorang yang mendadak terbangun dan menjerit ketakutan luar biasa. Dia meminta maaf pada monster kontraknya, Yoki, karena racunnya menyebar makin parah dan harus cepat menemukan penawar. Dia berterima kasih Yoki sudah membantunya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bangkit, menyusuri terowongan selokan yang lembab. Bocah itu lalu mengetuk pintu besi raksasa. Sesosok berjubah menanyakan progres pencarian material. Dan bocah itu menjelaskan bahwa dia sudah mengumpulkan sebagian besar. Tapi racunnya makin mematikan. Sosok berjubah itu menghinanya, meragukan kelayakannya masuk ke dalam sekte. Putus asa, bocah itu memohon ampunan. Sosok itu merebut material dari tangannya dan menuntut lebih banyak lagi. Secepatnya, dia melempar botol kecil, menyuruhnya pergi menjauh. Bocah itu menatap botol penawar tersebut. Sementara itu, beberapa siswa tiba di kafe tadi. Nana melihat Hensho di dalam, dan sangat terkejut, dia ada di sana. Dia memutuskan tidak mengganggu, karena Hensho tampak begitu sibuk. Temannya bertanya, ada apa? Tapi Nana mengabaikannya. Toru bertanya pada Xiao, dan mereka pun bersiap berangkat. Sementara Hina mengingatkan betapa berbahayanya misi ini. Perdebatan sengit terjadi soal terlalu mengandalkan Xiao. Sementara Hina menuntut Toru lebih mandiri. Xiao memberitahu bahwa 2 korban tewas dibunuh monster berukuran kecil jika melihat dari bentuk lukanya. Dia menambahkan ada unsur pencurian, tapi belum jelas ini perampokan atau murni pembunuhan.
Han mengusulkan memeriksa rumah korban. Toru ragu, mempertanyakan, kenapa bukan tim tempur saja yang mengurus kasus ini? Hina menjelaskan, tim tempur sedang kewalahan. Makanya, mereka yang mendapat misinya. Xiao menyarankan pembagian peran untuk berjaga-jaga jika terjadi pertarungan mendadak. Hina mengurus logistik, Xiao yang memimpin di depan, dan Toru bagian pengintaian jarak jauh. Xiao berdiri, memberi sinyal saatnya bergerak. Nana menyesal, tidak sempat pamit pada Xiao sebelum cowok itu benar-benar pergi. Keluar dari kafe, Xiao malah tanpa sengaja menabrak Kei. Kai melotot tajam, menyuruhnya pakai mata kalau jalan. Dia mengenali tim Xiao sebagai skuad logistik peringkat atas. Xiao hanya menyuruh mereka minggir dan jangan menghalangi jalan. Kai bergumam, kalau bukan karena monster Xiao, dia pasti sudah menghancurkannya. Toru menghina Chi, bilang, dia cuma petarung level menengah yang bisanya cari gara-gara. Teman Kai mengusulkan agar mereka memberi Xiao pelajaran saat misi. Kai ragu, mengingat Xiao adalah pembunuh harimau. Apa mereka sanggup? Mereka akhirnya berniat menyabotasenya selama misi berlangsung. Tersenyum licik. Mereka sepakat memberi sedikit kejutan mematikan. Tiba-tiba Nana memanggil dari belakang. Kelompok itu berhenti. Nana maju dan memperingatkan mereka untuk jangan berani melanggar aturan sekolah. Kai menantangnya. Kenapa dia malah sangat membela Xiao? Teman-temannya hanya tertawa, meremehkan ancaman mereka sendiri pada Xiao. Nana mengabaikan mereka, langsung memusatkan energi. Dengan ledakan aura yang sangat luar biasa, pelepasan kekuatan mendadaknya ini sukses membuat semua orang terpaku. Dia menuntut mereka untuk benar-benar membantu Xiao. Dia lalu berbalik pergi bersama timnya. Yang lain bernapas lega melihat kekuatannya. Seseorang sadar, Chi tampak gelisah. Kai kesal, bersumpah langit pun takkan bisa menyelamatkan Xiao. Cukup gila kan? Tunggu saja kelanjutannya.